Saya urip, tak kira wis mati. Kene. Ra mungkin aku disiki sampean. Ini apa ngono. Tapi kan tak was-wasnya tambah budak ya, kan? Mundur. Iya, iki. Betul sekali. Betul. Sajane sing mbok pikir apa sih kon kok sampai budak ngono iku? Aku ra mudeng, Dok. Aku mikir apa ra mudeng. Aku mikir apa ra mudeng. Lah iya ngono. Sakjane kowe mikir apa sih sampai budak. Aja dipikir mungkin OCD. Mungkin OCD. Aja. OCD. Enggak. Mungkin. Ono sih. Step dialogis. Sajane yo kon niku gak usah mikir. Sing mikir kon niku bojomu iku lho. Tek dasi. Mesake. Ya, mesake. Ya, meletek dasi. Ya apa sih? Iku kan biyen mbok mbok poso iki yo. Ngapain foto? Mbok ra apa lopo. Mbok ge aja pengasihan. Tadi delok kon kasihan sak-sak. Ora, kan tak sering tak jalan-jalan. Oh, mbok jalan-jalan. Iya. Mbok tukar apa? Kok ke ciki-ciki. Sing murah-murah dong, sing murah-murah. Sing larang-larang tadi. Bener kon. Kon sing larang-larang ngono. Oke, Dok. Ya, siapa yang lagi acaranya apa kan? Alah biasa. Iki membuka pertanyaan bagi yang mau bertanya. Iya, aku tak pikir kowe tak pikir kon mate lho, Beb. Gak ono kabar. Kaki aneh. Ora bakal jadi ora bakal dhisiki aku, ora bakal dhisik kowe, Dok, ora bakal dhisiki aku. Tapi lo nek kon mati disian kon kuburanmu tak kejeng. Beneran iki lho. Ngono tak kejeng. Ora iso lah. Sampai teluk wis 1000 dino tak kejeng. Iku nyewu ngiras ngijeng. Dadi pas kon 1000 dinomu tak kejeng tenang ae to. Terus tak kita ra mungkin aku. Impossible. Apa ya? Aku sumo, ini kan sumo sih. Aku sumo banget. Sumo. Aduh. Layo. Sumo. Lekan sumo. Apa sih? Kene iki koyo neraka, Dok. Koyo neraka. Sumo Pol. Kono iki panitia hari kiamat kok ngerti apa barang. Lijarane kan panas ning neraka. Kan lah sing ngomong kon panitia hari kiamat ono neraka barang. Dan. Aduh, Dok. Ya, dimulai dari ini, Dok. Takon apa? Ya. Takon apa? Ya kemarin ada yang nitip pertanyaan sih, wis suwi banget. Ya, selamat malam, Dok. Selamat malam, Dok. Selamat malam semuanya. Oke. Dimulai dengan pertanyaan itu, Dok. Apa tadi? Apa sih bahasa Inggris? Pulsa elektronik PEMF. Pulse elektromagnetik. Nah, itu kan itu apa sih dan apakah ada manfaat kesehatannya, Dok? Ono. Itu buat apa sih, Dok? Alat buat apa sebetulnya itu? Ya dijelaskan. Terus padha ambek kon lek dodolan semedi luwe kon ngomong nek jenenge meditasi iku bisa membuat sehat. Aku ngomong melok-melok kelas-kelas medi iku. Wah, ya padha. Berarti itu mau jualan alat ya. Oke. Iya. Wis lumrah lah. Wong-wong dodolan ngono iku apa nih kabar gembira kulit manggis ada estronya tubuh kabeh. Jadi manfaatnya apa kulit manggis iku? Ya iku ekonomi. Bojone wong-wong iku penting iku lek gak ngono gak tuku wong-wong iku lek gak digoro iku. Oke. Ya semoga ini bapaknya mendengar ini ya, nggak ada fungsinya. Loh, ya nggak apa-apa, wis pakai, wis kadung tuku emang iku.
Enggak, dia itu kan katanya mau beli, cuman kan sebelum beli mau minta nasihat ke dokter dulu gitu. Oh, alah, tak kira wis tuku. Intinya itu, dia mau beli cuman minta mau tanya dokter dulu. Gak ono, gak ono, gak ono alang ujure, juntrungane, gak jelas moro-moro dodol elektromagnetik loh. Saya tahu lah, elektromagnetik itu akeh gitu. Gelombang elektromagnetik itu akeh gitu ya. Sinar itu gelombang elektromagnetik. So, gelombang elektromagnetik itu akeh, suara ya elektromagnetik juga gitu. Tergantung frekuensi ini, tergantung panjang gelombangnya, ngono lho ya. Sinar gamma, sinar beta, sinar X. Iku yo elektromagnetik kabeh. Elektromagnetik. Ya, itu. Ya elektromagnetik sing endi ngono. Terus bekerja yo opo? Senengane anu apa jenenge? Didol-dolan ngono. Tapi kalau ditanya manfaatnya apa? Ya nek kon padha ambek kon buka les semedi lho. Buka lesan, buka les meditasi ngono ya. Opo lek wis wong meditasi terus tambah pinter yo enggak, sing ngono tambah kucluk. Oke. Ya enggak gitu. Apakah kalau meditasi orang jadi lebih sehat? Ya enggak, kon. Oh, masih kon loro tipes coba kon tipes terus kon meditasi coba lek iso mari tipes ngono. Lah mbok pikir lek wis tipes terus kon semedi tipese anu kuman tipese melayu ya enggak itu ya itu. Oke dok. Lanjut kayaknya ada yang mau tanya live karena apa lagi? Apa? Enggak ada yang apa? Mau join live kira-kira. Oh, join. Dia mau tanya apa enggak jangan tak belum. Nanti wong iki. Wis gak usah. Oh, gelem. Ya, gimana? Mas? Halo. Halo, gimana? Halo. Monggo. Apa? Sorry, kepencet Om. Kepencet Om. Pencet. Salah. Oke. Salam kenal. Oke. Saya penggemar Pak Dokter. Ya. Oke. Siap. Iya. Ya, kolom komentar dok. Ada yang tanya nih. Lah ya kurang terapi energi jari ini. Dok, terapi kretek-kretek tulang. Dok, terapi kretek-kretek tulang apa ada manfaatnya selain manfaat ekonomi? Kretek-kretek tulang maksudnya apa? Apa tau si piroterapi apa? Loh, itu bukan terapi itu, kretek-kretek itu. Yo enak-enak nih muni cek kletok itu ya. Bahaya itu, itu. Ya, tidak ada manfaatnya, bahayanya banyak itu. Ya, itu. Kiropraktik itu tak kandani yo. Yang namanya kiropraktik itu adalah dukun tulang Kanada, loh ya. Perdukunan tulang Kanada itu. Ya udah lama orang Kanada itu apa? Nah, yang mengenalkan nama kiropraktik itu dokter memang, namanya David itu. Kiropraktik itu bahasa apa namanya? Bahasa Latin. Artinya by the hand, dikerjakan dengan tangan gitu ya. Itu. Kiropraktik itu bukan kedokteran gitu. Bukan kedokteran. Gitu ya. Jadi ilmu kiropraktik itu bukan kedokteran, itu ilmu perdukunan tulang Kanada. Pes podo mbek sangkal putung dulu ya nang Jawa ya. Sangkal putung gitu ya itu. Nah kalau pertanyaan nih, lho yang praktek dokter. Lah perasamu dokter sing praktek dukun gak ono ono. Gitu ya itu. Ya jadi kalau yang namanya kiropraktik itu dikenalkan oleh David. Namanya David yang mengenalkan memang dokter itu tentang bagaimana memanipulasi itu ya, memanipulasi tulang belakang ya, memanipulasi tulang belakang itu memang kiropraktik gitu ya. Itu perdukunan tulang Kanada itu bukan kedokteran gitu ya, bukan kedokteran ya.
cuma dikasih nama bahasa Latin. Yang kasih nama dokter memang David namanya gitu ya. Tahun 1891 gitu ya. Ya, tapi itu ya masih lebih lama daripada Nyonya Menir. Nyonya Menir itu 1911 itu ya. Nyonya Menir gitu ya. Berdiri sejak 1911. Nek kiropraktik ini adalah 1891. Itu dikenalkan oleh David. Ya, Davidnya adalah dokter. Tapi ya, aku tadi ngomong sama si Sobat Citu juga. Kedokteran itu dalam jangka waktu yang lama itu bukan berbasis biologi gitu, berbasis kepercayaan. Jadi ya namanya si David itu mengenalkan itu, wah dianggap itu ilmu kedokteran, padahal nggak ada dasar kedokterannya, ya itu nggak ada. Itu ilmu perdukunan tulang di Kanada sono. Nah sekarang di Indonesia yang praktek itu dokter-dokter, gitu. Prakteknya nang ruko, ngono ya, ngono. Gak ono tapi praktek kiropraktik di rumah sakit gitu ya nggak ada gitu. Jadi nek kertek-kertek iku mau ya aku mau ya itu. Oke. Yes. Ayo, sekarang pengalaman gue ini sing lu kan berarti cabut. Pengalaman. Iya. Ya lah pengalaman pribadi. Pengalaman. Oh, rawe ini gitu. Kemarin. Gendrone rak kuat ngangkat aku, Dok. Gila, delakon gendrone. Ora apa sih kemarin kan cabut gigi. Cabut gigi pengalaman opo? Ora. Masalah anestesi. Oh, anestesi. Kan untuk tusukan suntikan anestesi itu apakah di satu titik, apakah memang harus di beberapa titik atau tergantung kondisi, Dok? Nah, itu dokter giginya itu sudah tahu tempat sarafnya itu. Jadi ya memang yang diblok itu di tempat-tempat keluar sarafnya itu diblok supaya pada saat dicabut itu nggak sakit gitu, tahu gitu ya itu. Ya udah tempat saraf keluar itu dokternya sudah hafal tuh, ono ilmu nih, ono ilmu nih. Jadi ya misalkan sarafnya itu keluar dari mana ya itu diblok gitu. Depan itu juga diblok gitu. Jadi kalau sudah diblok sarafnya pada saat dicabut ya nggak kerasa sakit gitu. Kayak kerasa kukrek Iya, cuman kebetulan yang kemarin kan 2 gigi. Yang pertama itu kan tak sudah kanto, yang satu. Yang satunya 3 kali tempat. 3 kali. Ya, rasanya tuh. Tapi kan nggak apa-apa. Tapi justru aneh yang 1 kali ini rasa kebasnya atau lebih lama, Dok. Kalau yang ini kok kira-kira 3 jam tuh udah pulih mana? Iya biasa banget sih. Ya biasa banget sih. Syukur. Asam makanya. Yes. Syukur. Makanya. Kembali ke loro. Oke, Dok, kembali ke pertanyaan, Dok. Apa? Ayo pertanyaan. Ini. Dok, kalau meditasi tujuannya Dok relaksasi, pikiran itu efektif nggak? Relaksasi pikiran. Ya coba gini loh, orang meditasi 100 orang yang bisa relaksasi berapa? Gitu tanya aja gitu. Ya sama gitu. Itu apa namanya? Pendeta lama itu semua melakukan itu meditasi. Yang mencapai ketenangan berapa? Gitu. Misalkan 100 meditasi, terus yang bisa relax 5, ya berarti cuma 5%, nggak efektif berarti, gitu. Ketepaan naik, gitu. Ya. Jadi kalau meditasi tujuannya relaksasi pikiran itu nggak efektif. Kalau relaksasi pikiran ya minum obat penenangnya lebih jelas itu efektif itu. Itu efektif, itu murah itu ya. Nggak usah les meditasi mahal itu. Dok, bahas terminal lucidity, Dok.
mitos atau fakta? Itu mitos itu. Oke, jawaban singkat padat. Oke. Ya kan tanya mitos atau fakta. Tapi dalam mitos biasanya ada sedikit kebenaran gitu ya itu. Kebenarannya apa, Dok? Ya titik bahwa itu bisa terjadi tapi ya nggak semuanya seperti itu. Itu ya itu sama itu. Namanya mitos itu gitu. Mitos itu dalam mitos itu biasanya ada sedikit kebenaran gitu. Sedikit gitu. Tapi nggak akeh gitu ya. Sing akeh gedobo sing. Iyalah. Oke. Lanjut, Dok. Nih, Dok, kenapa orang kulit hitam jarang yang terkena Down syndrome? Cari dong. Cari sopo gitu. Cari sopo makanya. Cari sopo. Orang sendiri. Orang dewe. Ya ada lah gitu yang Down syndrome itu. Apa meneh? Di. Apa lagi? Apa? Di kolom komentar tuh, obat penenang yang aman di apotek apa, Dok? Ya enggak ono rek. Yang namanya obat penenang itu ya harus dengan resep dokter gitu ya itu. Itu yang namanya obat penenang, yang namanya tranquilizer atau yang namanya antidepresan itu obat harus dengan resep dokter gitu. Itu ya itu. Jangan minum sakarepe dhewe gitu ya gitu. Jadi ya, tapi kalau misalkan untuk menenang, relaksasi, nikotin itu menenangkan. Gitu. Nikotin loh, gitu ya. Nikotin itu menenangkan itu. Lho iku cita metu, mau gak entos ngono saiki metu delok dalah. Iku. Lho, guyu pisan meringis iku delok dalah. Ya jadi kalau obat penenang itu macam banyak macamnya gitu ya. Nah, obat penenang itu harus dikonsumsi dengan resep dokter gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal perileks itu ya, nikotin itu adalah relaksator yang efektif itu ya untuk otak ya. Tapi nikotin bahayanya adalah membuat pembuluh darah konstriksi, menciut gitu ya. Jadi ya nikotin itu baik untuk relaksasi gitu. Karena relax, orang kalau ngerokok itu relax itu. Cuman perokok itu stresnya lebih panjang. Kenapa? Karena jeda dia merokok, dia itu stres itu ya itu. Ya, tapi biasanya wong stres itu akeh alasan gitu ya. Wong stres coba kalau ketemu wong stres akeh alasane ngono. Ya, golek ono wong ngerokok ya. Ganja siji maneh. Ganja itu lain lagi. Kalau ganja itu bukan obat penenang, tapi ganja itu mendapatkan yang namanya internal bliss gitu ya. Internal bliss, rasanya tenang. Kayak habis sembayang gitu. Tenang gitu. Iya, oh. Pokoknya ganja itu jadi pengguna ganja kalau anak SMA pengguna ganja 2 minggu 3 minggu dia berhenti gitu ya, nggak seneng gitu karena yang didapatkan ketenangan. Anak SMA itu senengnya hura-hura kok gitu ya. Ya, jadi yang pengguna ganja dalam waktu lama itu biasanya orang-orang yang sudah umur 40-an gitu ya, yang mencari 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 ketenangan gitu tuh ya. Karena zaman dulu kan Bob Marley gitu kan ganja gitu ya. Ganja zaman segitu tanda. Kalau ganja itu beda dengan rokok gitu ya. Ganja itu tenang gitu ya. Itu tenang, gitu. Nah, tidak ada orang ketagihan ganja itu tidak ada. Jadi belum ada laporan medis yang menyebutkan ada orang ketagihan ganja itu nggak ada. Gitu. Tidak ada juga orang mati gara-gara overdosis ganja gitu, belum pernah ada. Gitu. Tapi apakah ganja itu disebut sebagai obat penenang? Bukan gitu ya, beda gitu. Bahkan
dengan ganja itu dalam dosis tertentu itu meningkatkan semangat lo ya, itu ya, itu. Jadi ganja itu bukan penenang gitu. Makanya kalau di jalanan-jalanan eh, di Amsterdam itu orang ganja itu sampai ambune orang melakukan nang Amsterdam itu sampai ambune ganja ngono. Mambu ngono. Ya sebagai orang yang pernah mencoba gitu ya itu. Ya itu. Ya apa namanya bagaimana orang yang pernah mencoba ganja itu ya. Ganja itu sendiri ya. Ya kalau aku sih nggak asik lah ganja itu. Bagi aku loh ya, itu. Karena dulu nyobanya waktu masih SMP. Dulu binian di KI loh, start itu. Gak asik kan itu. Gak bisa dikasih tahu. Pilihan wis ganja. Nah, SMP, aku SMP kan. Di KI ganja mbak koncoku. Tapi ya Jadi memang itu remaja. tapi benar itu, tapi benar 2 minggu bosen gitu. Udah nggak asik gitu karena tidak menimbulkan rasa gembira yang meluap-luap gitu. Cici ambek heroin wah ngono. Wangi opo? Oh, ganja kok wangi apa iya ngono. Iya, jadi kecut ya. Apa? Lu ambune sampai waduh. Iya. Dan itu yang tanya tentang nikotin. Nikotin apa nikotin? apakah ada nikotin yang dijual dalam bentuk obat di apotek? Ada banyak itu. Banyak nikotin yang dijual dalam bentuk obat. Bahkan kalau di mana di di eh, di Australia itu di supermarket itu nikotin permen itu. Supaya orang nggak ngerokok itu nikotin dalam bentuk permen itu ada gitu. Loh obat yang mengandung nikotin itu kan banyak itu. Mengandung nikotin itu banyak obat yang mengandung nikotin. Bahkan coba kamu lihat yang namanya apa jenenge kerating daeng. Oh no, nikotin nih gitu. Kerating daeng. Terus obat-obat untuk flu itu biasanya mengandung nikotin gitu ya. Obat-obatan untuk flu gitu. Itu ada nikotinnya gitu. Oh. Itu ya. Lanjut dok, apa nih? Dok, jelaskan white coat apa nih? White coat hypertension. Opo white coat hypertension itu opo? Aku ngerti. Aneh-aneh makanya takon aneh-aneh ta Bang. Sopo iki? Ya itu Kasdianto itu. Pak Kas. Gak ono iku itu di kedokteran gak ono. Saya kepingin jelas takono nang dokter jantung teko aku white coat Hipertensi. Lek gak disemplak ambek dokter jantunge kon. Oke. Mana anak takon ngene, Dok. Apakah kerating daeng bisa membuat kecanduan seperti rokok? CC, kerating daeng itu kalau kamu minum kan nikotinnya nggak banyak gitu ya. Kalau rokok itu begitu kita hisap itu langsung ya masuk terus kemudian masuk dalam aliran darah membuat otak kita relaksasi gitu ya. Rokok itu rokok kretek itu atau rokok filter itu cukup 20 batang itu akan membuat kita kecanduan itu rokok ya itu. Kalau morfin apalagi heroin itu sekali pakai kamu ketagihan. Mem. Kok Senengane kita gitu. apa? Dok, masa bumi, aspirat, alkohol, inten, pengencer darahnya lama yang mana? Ya apa gak ini alkohol inten pengencer darahnya lama yang mana? Lo yang
terbukti ya aspilet itu. Aspilet itu dosis rendah, aspirin dosis rendah itu membantu untuk mengencerkan darah untuk penderita-penderita stroke, terus kemudian serangan jantung atau dipasang ring gitu. Nek pasak bumi ku perasaanku iku digawe jamu ku obat kuat iku yo. Wem yo. Yo pasak bumi yes ngono. Opo nek alkohol itu tidak mengencerkan darah, bukan termasuk untuk obat pengencer darah, itu bukan ya. Itu. Apa meneh, Mem? Soal gigi. Dok, apakah gigi orang zaman dahulu tertata rapi? Kon iku jane sapa ya? Enggak itu. Lah ya enggak, tertata rapi ya enggak lah, ya itu. Tertata rapi itu ya enggak, justru ya namanya namanya dulu orang itu tidak pernah enggak kenal dokter gigi gitu ya itu. Ya giginya ya paling berhasil ya jelas aja gitu ya. Orang zaman dulu tertata rapi, ya enggak, untune paling berhasil. Saiki orang untune paling berhasil itu ya digonang dokter dipasang bekel. Aku biar dipasang ngono. Paling berhasil soalnya. Saiki ya ngono. Ngono. Wes. Orang zaman dulu kalau berhasil ya dijarno ae. Karena nggak ada yang bisa benerin. Iya, bahkan orang zaman dulu itu giginya bolong-bolong, lobang-lobang banyak itu kalau iya apa namanya pada saat kita mulai makan umbi-umbian gitu ya, pada saat manusia itu kenal apa namanya kenal api, terus kemudian mulai makan umbi gitu. Nah, mulai kita itu manusia nenek moyang kita itu mengalami gigi berlubang gitu. Bayangno Wim gak sikatan yo, gak kenal sikat. Terus itu kak yang namanya umbi-umbian tuh nempelnya itu lebih mengganggu ketimbang kalau makan daging misalnya gitu ya itu. Jadi itu umbi-umbian itu membuat banyak fosil-fosil ditemukan itu giginya itu rusak dan itu pasti sakit sekali gitu ya. Oh bolong itu sakit gitu. Orang kalau giginya lubang itu pasti sakit, nyeri gitu ya, cepot-cepot gitu ya. Nah itu dan itu memperpendek umur gitu ya, memperpendek umur gitu. Jadi ya belum lagi kalau sampai abses ke otak itu bisa, gigi berlubang terus abses ke otak itu bisa gitu ya. Jadi yang namanya apa gigi zaman dulu orang zaman dulu itu ya elek ya gitu, orang nggak kenal gosok gigi, nggak kenal Pepsodent itu, nggak kenal pasta gigi gitu ya. Wah, saya ini malah ono wong sing mengajarkan sikat gigi nggak pakai pasta gigi, wono meneh gitu ya. Macam-macam aja loh ya wong-wong ya. Oh, ya. Oke. Lanjut dok. Ini soal pengajaran. Dok, kapan waktu yang tepat mengenalkan bahasa asing selain bahasa ibu? Yo, nggak ono kata tepat apa ndak, ya kenal noe. Coba kamu itu kalau misalnya kenalan yo nang omah, kalau kita di rumah kita bahasa Jawa itu, terus di kampung di luar itu bahasa Banjar, kan dua-duanya bisa gitu. Ya itu. Sebetulnya bahasa itu kan ya nggak ada bahasa asing apa ndak. Sekarang kamu gini tuh, kamu itu ngeromo sampai ngoko itu beda ndak? Iya beda. Basa moko. Ya jadi kapan anak diajari kromo inggil gitu? Ya kalau zaman dulu semua orang ya dari kecil dikenalkan dengan kromo inggil. Jadi yang namanya bahasa itu sebanyak-banyaknya dikenalkan ya nggak apa-apa gitu. Ya gitu. Nanti ada orang yang nggak bakat banyak bahasa itu ya ada, tapi ada orang yang bakat banyak bahasa itu ya ada gitu. Ya gitu. Jadi
Kapan mulai dikenalkan? Mulai cilik ya dikenalkan. Orang kalian itu kalau yang beragama Islam dari kecil dikenal bahasa Arab, meskipun nggak ngerti artinya itu ya, nggak apa itu. Dikenalkan bahasa Arab gitu ya itu. Kalian kan sekarang kenal bahasa Korea gitu, nggak ngerti artinya juga itu. Gitu. Ya cuma pakai cimen isu-isu gitu ya. Gitu. Ya itu kan kalian dikenalkan bahasa Korea. Sekarang nggak apa itu, meskipun nggak tahu artinya. Yes, itu. Nah, aku temu pertanyaan lucu gitu. Apa? Dokter yang mual-mual adalah yang lelaki apakah itu? Ya betul. Ketika istri hamil yang mual-mual adalah lelaki, apakah itu normal dalam kedokteran? Ngene. Iku koyoke bojone sing wedok iku gak adus ya. Itu ya. Mambu. Jadi yang laki itu mual gitu ya. Karena mambu gitu ya. Jadi ibu-ibu yang hamil coba ya mandi gitu. Soalnya kalau enggak nih loh suaminya mual. Ini ada ini pertanyaannya ini. Ya, bagi Ontoseno itu ternyata kalau istrinya hamil dia itu mual gitu. Mual itu bisa dua, bisa mual karena bau, atau mual lihat istrinya jadi mual dia juga ada. Jadi dia itu mual lihat istrinya, yang pating pletot, ya. Oh, no. Pertanyaan lu. Ini pertanyaan ini, jadi yo. Iki koncone kowe ini pertanyaan gak ada kabeh misalnya gitu. Jangan di bojone sing hamil malan. Bojone sing hamil kok dhek sing mual iku lho. Ya apa yes. Gak masuk akal ini. Mungkin dia mual melihat kagian loh. Kagiannya muntah-muntah dia. Bojone apa bojone saking ngono mulai isu gak aduh sampai sore gitu. Bayang gue ngono. Mual kon. Aduh, rono ya. Lah ya yo, Pak. Gak jelas arek iki ngono. Langsung dok. Ini dok. Gak jadi masuk dengan pertanyaan Cito tadi. Apa? Jadi bakteri E. coli. Ya gini, yang namanya pada saat bayi itu lahir itu steril semua gitu ya, steril gitu. Steril, tidak ada bakteri karena di dalam apa namanya di dalam rahim itu dia itu apa namanya steril gitu. Nah, tapi di usus itu pada saat dia mulai minum gitu ya, mulai minum air susu dari ASI atau dari makan, mulailah itu di situ ada bakteri masuk gitu kan ya. Mulai ada bakteri masuk dan bakteri kemudian membentuk yang namanya flora normal gitu. Jadi dalam waktu yang pendek mulai yang di dalam usus bayi itu, bayi yang baru lahir itu terus kemudian terisi oleh bakteri, dan bakteri di dalam usus itu adalah flora normal itu. Enggak, dia pada saat itu kandungan enggak ada bakteri di dalam ususnya gitu ya. Bahkan mekonium itu adalah beolnya bayi yang di mana pada saat di ketubannya hijau itu namanya mekonium, itu adalah campur dengan apa namanya beolnya janin itu tidak ada bakterinya. Kalau ada bakteri di situ jadi infeksi gitu ya. Jadi ya bakteri manusia dari mana? Pada saat dia mulai makan gitu ya itu. Terus dia menghirup udara, ini juga bakteri banyak masuk gitu ya. Jadi mulailah di mulutnya itu dalam waktu pendek ya, mulutnya menjadi ada flora normal. Flora normal itu adalah apa namanya? Kehidupan yang tidak mengganggu gitu ya, meskipun ada di apa namanya di mulut kita itu kebun bakteri gitu. Bakterinya banyak tapi ya nggak mengganggu, maka namanya flora normal. E. coli ya, Escherichia coli itu di dalam usus juga kalau nggak itu flora normal. Tapi apakah bisa yang namanya mencret itu diakibatkan E. coli? Ya bisa kalau E. coli-nya kebanyakan terus kemudian dia mengeluarkan racun yang membuat
kita mencret itu, ya itu bukan flora normal lagi, tapi itu adalah patologi gitu ya. Apalagi langsung ini ada yang mau live untuk monggo Pak. Gimana? Ternun. Pak, Gus Bundi. Nih, saya itu hasil dari foto scan, diagnosenya adalah suspek spot stroke pain kanan gitu. Oh. Ini tangan bus ini sebelah kanan ini kebas semua ini Bas, ya. Itu 90% sampai 93% bisa disembuhkan gitu. Ya, diberi obat juga, 4 macam obat. Gitu. Ya. Ya sudah Pak, kontrol terus ke dokternya ya. Jangan telat. Gitu. Ya udah benar itu. Kalau sudah terdiagnosa terus kemudian sudah diberi obat, ya sudah benar itu ya, diteruskan aja ya. Ya, itu aja. Sehat-sehat ya Pak. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Sehat. Lanjut lagi Dok. Apa mana nih? Masalah nikotin mana Dok? Apakah nikotin merangsang hormon dopamin atau oksitosin? Bahwa yang namanya nikotin merangsang hormon dopamin, iyalah ya. Dopamin itu adalah kalau kemudian nikotin itu di stop mendadak itu akan merangsang munculnya oksitosin gitu ya. Jadi kangen kamu itu. Jadi ketagihan itu urusannya sama dua ini, dopamin dan oksitosin gitu ya. Ya, apakah merangsangnya itu gini loh ya, merangsang itu apakah itu membuat dia keluar atau ditekan itu sama merangsang gitu ya. Oksitosin ditekan, itu ya, mendadak drop itu. Nah, itu timbul rasa kepingin lagi gitu ya. Kalau dopamin itu juga rasa kebingungan mencari itu diakibatkan oleh dopamin. Ya, dua-duanya. Jadi merangsang itu bisa menekan, bisa meningkatkan. Itu juga merangsang. Bahwa misalnya ketagihan atau ya ketagihan nikotin itu berhubungan dengan dopamin dan oksitosin, iya. Bahkan berhubungan dengan asetilkolin, sangat berhubungan gitu ya. Dok, soal anak lagi nih, cara paling efektif menangani bayi tantrum gimana Dok? Cara paling efektif menangani bayi tantrum? Tinggalin gitu. Iya, itu paling efektif sudah gitu. Ditinggal gitu. Nanti kalau udah capek dia berhenti, diem gitu. Ditinggal gitu ya. Jangan tinggal aja itu. Gak makan beling gitu. Oke, lanjut. Dok, apakah sakit kepala? Dok, jika sakit kepala disebabkan efek samping obat. Efek samping? Apa harus diobati juga sakit kepalanya? Iya, Bos ya ini. Dok, jika sakit kepala disebabkan karena efek samping obat, apakah harus diobati juga? Loh, gitu ya gitu. Gini loh ya, yang namanya efek samping itu, kalau efek samping itu adalah sesuatu yang perlu diwaspadai pada saat kita memberikan obat gitu. Obat itu ada petunjuknya itu ya, yang namanya tepat satu waspada itu. Tepat obat, tepat pasien, tepat pemberian, tepat dosis, kemudian waspada terhadap efek sampingnya. Kalau sudah ada efek sampingnya,
Ya diobati supaya efek sampingnya itu hilang. Misalnya apa? Misalnya paracetamol atau ya paracetamol itu, terus atau antalgin atau asam efenamat itu Ponstan itu bisa mengganggu lambung gitu ya. Nah, kalau sudah sakit lambung obatnya apa? Ya diberi obat lambung ya sama gitu ya. Jadi sakit kepala masuk dikasih obat kaki. Ya enggak ya sakit kepala sama gitu ya. Jadi yang sakit kepala yang diobati ya kepalanya gitu ya. Benar Pak kalau nyeri kepala gitu ya timbul karena efek samping obat. Yang pertama adalah obatnya di stop gitu. Yang kedua ya diberi obat-obat untuk menghilangkan nyerinya tergantung tergantung kondisinya gitu ya itu. Dok, apakah gigi bungsu selalu harus dicabut? Enggak harus gitu ya, enggak harus. Kalau nggak mengganggu ya jarno. Gigi bungsu nggak apa-apa dong. Kalau kemarin kan kasus itu nganu dok apa kan Apa? tanya ya ceritain suruh ceritainnya sih suruh cerita tak ceritain kasusnya ini kan mang gigi bungsunya kan itu lebih rendah daripada gusi. Oh, ya, jadi kan kecokot jadi gusinya kecokot ya. Ya kalau mengganggu ya diambil. Gitu. Oleh karena itu harus diambil. Begitu ceritanya. Ya, ya nggak apa-apa Win. Masa aja hilang karo. Ya, hilang dua-duanya. Yang ke atas Masih ada. Oh, itu nggak no lawan nih nanti itu. Lah gimana? Harus cabut. Ya copot lah Wim itu. Tapi ya tanya dokternya sih Wim. Kamu tanya dokter giginya gitu. Ya bisa jadi nggak perlu dicabut karena dokter giginya males delok kon. Kakek. Ceritanya gini, tapi bener ceritanya gini. Kan pertama kan iki ya, kan BPJS biasa. Iya, ya wes lah, ini cabut udah yang apa? Jadi udah tutup lah. Dikasih rujukan balik ke fase pertama. Ya, hari Sabtu sih. Wes nyantai, mari. Dino Senin iki sing kumat langsung. Waduh. Aku balik dari fase pertama guys, surat rujukan meneh. Ribet pol kerja di karo dokter ya aku. Oh iya. Dikerja dia aku. Aduh. Ya aku batinnya dokter ini kan murah jaluk selamat. Murah jaluk selamat. Tapi emang kalau katanya kalau satu gigi itu biaya cabutnya 2 juta. Biaya cabutnya katanya belum termasuk obat dan biaya cabutnya. Biaya cabut gigi itu ya pencabutan tuh 2 juta katanya. Itu belum termasuk apa obat dan lain-lain itu. Ingat nggak BPJS? Iya. Gitu. Berhubung kamu pakai BPJS, kok dikondriwari ngono ya. Karena itu murah kok jalur enak, larang. Ya itu. Iku dokter riwari. Bener dokter iku. Ya, pokoknya iki. Dokter lanjut. Delok kon niku. Dokter iku delok kon desaken. Makanya itu aku tanya apa dokter ini sensi karena aku sing kedua kok ditusuk-tusuk ping telu gitu. Lho makane sakjane kan mungkin tanya dokter ya. Tanya dokter. Dok ini yang di atas perlu dicabut enggak? Enggak usah Mas. Itu kenapa? Aku sebenarnya delok kon. Tapi apa? Ditanyain itu. Tanyain ya, ditanyakan. Ini yang atas perlu dicabut apa enggak gitu. Karena enggak ada lawannya gitu ya. Cuman ya kemarin sih jadi gini dok, kan pasti fase pertama dokter giginya bilang dicabut semuanya gitu kan. Katanya gitu. 4. Ya pas ke rumah sakit, dokternya bilang
Ya enggak lah. Yang cabut yang sakit aja kan gitu. Oke ya wes lah manut aku manut aku ya wes. Males dengan rupamu. Sesi pertama ya wes lah manut aku ya wes dok manut aku. Nah terus ya wes akhirnya kan setelah yang dicabut dan sembuh dan diberi rujukan balik kan ketemu dokter lagi yang di fase pertama. Terus Lo kemarin nggak dicabut semua toh Mas? Enggak dok, katanya disuruh yang sakit tok yang dicabut. Lah kalau gini kan kasihan sampean bolak-balik. sini sangat kendalakan ya. Lucu nasib mulai. So takon nyabut kan we bojone Damar we. Oh iya, bojone Damar kok nyabut. No. Larang dok nih kelarang. Larang nih. Kagak harga pertemanan wem enggak apa-apa wem. 10 juta. Ya harga pertemanan dibayar suwun ngono wem enggak apa-apa. Oke, Damar. Nek bojone Damar enggak apa-apa dibayar suwun ngono. Oke. Lanjut. Ya, ayo. Oh, mana wem? Pertanyaan pribadi dok. Dok Pribadi apa ya? lagi dok wajahnya kok glowing. Hah? Botox dok atau perawatan apa? Oh pakai banyu peceren. Iya. Nggak ada itu. Oke. Oh, pertanyaan aneh-aneh loh wong-wong gitu. Lu kan bertanya dok, soalnya kan kemarin di podcastnya kan kelihatan banget tuh yang sing si apa? Yang mana? Si sama Pak kembaran Solihun dulu. Kembarannya Solihun dulu. Oh, ngawur kok. Enggak lah gitu. Kan beda banget tuh, kita bening gitu. Bening kon ngono senengane bening kon. Nek aku ambek bening-bening kon protes ngono. Saya protes sama tak dukung. Lo tak dukung lo kan biyen kan. Lah iya lah timbangane aku ambek kon burak ya bening. Ket biyen ini tak takoni dok kapan karo sing bening-bening meneh. Kan biyen tak takoni lho ya. Bening ngono ngono. Saiki mbek sing bening-bening lho, mbek sing burak males aku. Wes nyambut gawe. Oke dok. Ya wes. Ya wes oke. Makasih dok. Udah sempat hari ini. Makasih semuanya. Buku Sapiens bagian 14 Penemuan Ketidaktahuan. Karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Katakanlah seorang petani Spanyol tertidur pada tahun 1000 M dan bangun 500 tahun kemudian, di tengah kegaduhan para pelaut Columbus yang menumpang Nina, Pinta, dan Santa Maria, tentu dunia tanpa olehnya sangat tidak asing. Sekalipun banyak perubahan dalam teknologi, tata cara dan batas-batas politis, Rip Van Winkle dari abad pertengahan ini tentu merasa seakan di rumah. Namun, seandainya salah satu pelaut Columbus terlelap dalam tidur yang sama dan terbangun oleh nada dering iPhone, dia tentu akan merasakan dunia aneh yang tak terjangkau pemahamannya. Apakah ini surga? Mungkin dia akan bertanya kepada dirinya sendiri. Atau mungkin neraka? Dalam 500 tahun terakhir terjadi pertumbuhan fenomenal dan tak ada presidennya berkenaan dengan kekuatan manusia. Pada 1500, ada sekitar 500 juta Homo sapiens di seluruh dunia. Kini, ada 7 miliar total nilai barang dan jasa yang dihasilkan manusia pada 1500 M diperkirakan 250 miliar dolar. Dalam nilai dolar saat ini pada masa sekarang, nilai 1 tahun produksi oleh manusia mendekati 60 triliun dolar pada 1500 M. Manusia mengonsumsi sekitar 13 triliun kalori energi per hari. Kini, kita mengonsumsi 1500 triliun kalori per hari. Coba perhatikan sekali lagi angka-angka tersebut. Populasi manusia bertambah 4 kali lipat, produksi 240 kali lipat, dan konsumsi energi 115 kali lipat. Bayangkan satu kapal perang modern tunggal membawa muatan kembali ke masa Columbus. Hanya dalam hitungan detik kapal itu bisa membuat serpihan kayu terapung dari Nina, Pinta, dan Santa Maria, kemudian menenggelamkan angkatan laut dari setiap kekuatan besar dunia masa itu tanpa tergores sedikit pun.
5 pesawat tempur modern tentu bisa mengangkut seluruh kargo yang dimuat oleh semua armada perdagangan dunia. Sebuah komputer modern tentu bisa dengan mudah menyimpan setiap kata dan angka dalam buku dan gulungan naskah-naskah kuno di setiap perpustakaan abad pertengahan tanpa menghabiskan ruang. Setiap ban besar masa kini bisa menyimpan uang lebih banyak dari uang total semua uang milik raja-raja pramodern. Pada 1500 M, tak banyak kota yang memiliki penduduk di atas 100.000. Sebagian besar bangunan dibangun dengan lumpur, kayu, dan jerami. Sebuah bangunan 3 lantai adalah pencakar langit. Jalan-jalan adalah jalur-jalur tanah dengan bekas-bekas lindasan roda, yang berdebu pada musim panas dan becek pada musim dingin, disesaki pejalan kaki, kuda-kuda, kambing-kambing, ayam-ayam, dan beberapa pedati. Kegaduhan urban yang paling umum adalah suara manusia dan hewan, dengan sesekali dentuman palu dan gesekan gergaji. Ketika matahari terbenam, langit kota menghitam, hanya titik-titik lilin atau obor yang bekerjap dalam remang. Jika seorang penghuni kota seperti itu bisa melihat toko modern, New York atau Mumbai, apa yang akan dipikirkannya? Menjelang abad ke-16, tidak ada manusia yang berlayar mengelilingi bumi. Ini berubah pada 1522 M, ketika kapal-kapal Magellan kembali ke Spanyol setelah perjalanan 72.000 km. Butuh waktu 3 tahun dan nyawa hampir seluruh anggota ekspedisi, termasuk Magellan. Pada 1873 M, Jules Verne bisa membayangkan bahwa Phileas Fogg, seorang petualang kaya asal Inggris, mungkin mampu mengelilingi dunia dalam 8 hari. Kini siapapun dengan pendapatan kelas menengah bisa dengan aman dan dengan mudah mengelilingi bumi hanya dalam 48 jam. Pada 1500 M, manusia terkurung di atas permukaan bumi. Mereka bisa membangun menara-menara dan memanjat gunung-gunung, tetapi langit dikhususkan bagi burung, malaikat, dan dewa-dewa. Pada 20 Juli 1969 manusia mendarat di bulan. Ini bukan semata-mata pencapaian historis, melainkan sebuah keunggulan evolusioner, bahkan kosmis. Dalam evolusi 4 miliar tahun sebelumnya, tidak ada organisme yang berhasil meninggalkan atmosfer bumi, dan pasti tidak satupun yang meninggalkan jejak kaki atau tentakel di bulan. Selama sebagian besar masa sejarah, manusia tak tahu apa-apa tentang 99,99% organisme di planet, yakni mikroorganisme. Ini bukan karena mikroorganisme itu tidak penting bagi kita. Setiap kita membawa miliaran makhluk bersel tunggal dalam diri kita, dan bukan hanya penumpang gratisan. Mereka adalah sahabat-sahabat baik kita, sekaligus musuh-musuh paling mematikan. Sebagian dari mereka memakan makanan kita dan membersihkan usus-usus kita, sedangkan yang lain menyebabkan sakit dan epidemi. Namun, baru pada 1674 mata manusia untuk kali pertama melihat mikroorganisme, ketika Anton van Leeuwenhoek mengintip melalui mikroskop buatan sendiri dan terkesima melihat sebuah dunia lengkap berisi makhluk-makhluk mungil bergerak-gerak dalam setetes air. Dalam kurun 300 tahun kemudian, manusia sudah bisa berkenalan dengan banyak sekali spesies mikroskopis. Kita telah berhasil mengalahkan sebagian besar penyakit menular paling mematikan, dan telah memanfaatkan mikroorganisme untuk pelayanan dan industri medis. Kini kita merekayasa bakteri untuk memproduksi pengobatan, membuat biofuel, dan membunuh parasit-parasit. Akan tetapi, momen tunggal yang paling nyata dan paling menentukan dalam 500 tahun terakhir ini terjadi pukul 5:29:45 pada 16 Juli 1945. Tepat pada detik itu, para ilmuwan Amerika meledakkan bom atom pertama di Alamogordo, New Mexico. Dari titik itu dan seterusnya, manusia memiliki kapabilitas tidak hanya mengubah alur sejarah, tetapi juga mengakhirinya. Proses historikal yang mengarah ke Alamogordo dan ke bulan dikenal sebagai revolusi saintifik. Dalam periode ini manusia telah mendapatkan kekuatan-kekuatan besar baru dengan menginvestasikan sumber daya di riset saintifik. Ini sebuah revolusi karena, sampai sekitar tahun 1500 M, manusia di muka bumi terlalu meragukan kemampuan mereka untuk meraih kekuatan medis, militer, dan ekonomi yang baru. Sementara pemerintahan dan patron-patron kaya mengalokasikan dana untuk pendidikan dan beasiswa, tujuannya secara umum adalah mempertahankan kapabilitas mereka ketimbang meraih kapabilitas-kapabilitas baru. Penguasa pramodern biasanya memberi uang kepada para pendeta, filsuf, dan penyair dengan harapan mereka bisa melegitimasi kekuasaannya dan mempertahankan tatanan sosial. Dia tidak berharap orang-orang itu menemukan medikasi baru, menciptakan senjata-senjata baru atau menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam 5 abad terakhir, manusia semakin percaya bahwa mereka bisa meningkatkan kapabilitas dengan investasi di riset saintifik. Ini bukan keyakinan buta, ini berkali-kali terbukti secara empiris. Semakin banyak bukti, semakin banyak sumber daya siap dikucurkan oleh orang-orang dan pemerintahan yang kaya terhadap ilmu pengetahuan. Kita tidak akan pernah bisa berjalan di bulan,
merekayasa mikroorganisme dan memisahkan atom tanpa investasi-investasi semacam itu. Pemerintahan Amerika Serikat, misalnya, dalam beberapa dekade terakhir ini mengalokasikan miliaran dolar untuk studi fisika nuklir. Pengetahuan yang dihasilkan oleh riset ini memungkinkan konstruksi stasiun-stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir, yang menyediakan listrik murah bagi industri Amerika, yang membayar pajak kepada pemerintah Amerika, yang menggunakan sebagian uang pajak ini untuk mendanai riset lebih lanjut di bidang fisika nuklir. Mengapa manusia-manusia modern mengembangkan keyakinan pada kemampuan mereka untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan baru melalui riset? Apa ikatan yang menyatukan sains, politik, dan ekonomi? Bab ini menelusuri sifat unik sains modern dalam rangka menyediakan sebagian jawabannya. Dua bab selanjutnya menelusuri formasi aliansi antara sains, imperium-imperium Eropa, dan ekonomi kapitalisme. Ignoramus manusia sudah berusaha memahami alam semesta sekurang-kurangnya sejak revolusi kognitif. Para leluhur kita mengerahkan waktu dan usaha cukup besar dalam rangka menemukan aturan-aturan yang mengatur alam. Namun, sains modern membedakan dari semua tradisi pengetahuan sebelumnya dalam hal penting kesediaan mengakui kebodohan. Sains modern didasarkan pada injungsi Latin ignoramus, kita tidak tahu. Bahkan, lebih penting lagi, ia menerima bahwa hal-hal yang kita pikir kita tahu bisa terbukti salah ketika kita mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Tidak ada konsep, ide, atau teori yang sakral dan tak bisa ditantang. B. Sentralitas observasi dan matematika. Dengan mengakui ketidaktahuan, sains modern bertujuan mendapatkan pengetahuan baru. Ia melakukannya dengan mengumpulkan observasi-observasi dan kemudian menggunakan sarana-sarana matematis untuk menghubungkan observasi-observasi ini menjadi teori-teori yang komprehensif. C. Perolehan kekuatan-kekuatan baru. Sains modern tidak puas dengan menciptakan teori-teori. Ia menggunakan teori-teori ini dalam rangka memperoleh kekuatan-kekuatan baru untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Revolusi saintifik belum menjadi sebuah revolusi pengetahuan. Terutama sekali, ia adalah revolusi ketidaktahuan. Penemuan besar yang dihadirkan revolusi saintifik adalah penemuan bahwa manusia tidak tahu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang paling penting. Tradisi-tradisi pengetahuan pramodern seperti Islam, Kristen, Buddhisme, dan Konfusianisme menegaskan bahwa segala hal yang penting untuk diketahui tentang dunia sudah diketahui. Dewa-dewa besar, atau Tuhan yang Maha Besar, atau orang-orang bijak pada masa lalu memiliki kebijaksanaan yang menyeluruh, yang mereka turunkan kepada kita dalam kitab-kitab suci dan tradisi-tradisi lisan. Orang-orang biasa mendapatkan pengetahuan dengan menggali naskah-naskah dan tradisi-tradisi kuno ini dan memahaminya dengan benar. Tak terbayangkan bahwa Injil, Al-Quran, dan Veda melewatkan rahasia penting alam semesta, sebuah rahasia yang mungkin masih harus ditemukan oleh makhluk-makhluk berdaging dan berdarah. Tradisi-tradisi pengetahuan kuno hanya mengakui dua jenis ketidaktahuan. Pertama, satu individu mungkin tidak tahu sesuatu yang penting. Untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, yang perlu dilakukan hanyalah bertanya kepada seseorang yang lebih bijaksana. Tidak perlu menemukan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Misalnya, jika seorang petani di suatu desa Yorkshire sekitar abad ke-13 ingin tahu bagaimana munculnya ras manusia, dia berasumsi bahwa tradisi Kristen sudah memegang jawaban definitif. Yang harus dilakukan hanyalah bertanya kepada pendeta setempat. Kedua, sebuah tradisi menyeluruh mungkin tidak tahu tentang hal-hal yang tidak penting. Berdasarkan definisi, apapun yang tidak dipedulikan oleh dewa-dewa besar atau orang-orang bijak untuk disampaikan kepada kita berarti tidak penting. Misalnya, jika petani Yorkshire ingin tahu bagaimana laba-laba menjalin jejari mereka, tak ada gunanya bertanya kepada para pendeta karena tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini dalam kitab-kitab suci Kristen. Namun, itu tidak berarti bahwa Kristen tidak sempurna. Namun, itu berarti bahwa memahami bagaimana laba-laba menjalin jejaring itu tidak penting. Lagi pula, Tuhan tahu sepenuhnya bagaimana laba-laba melakukan itu. Jika itu merupakan informasi yang penting, dibutuhkan bagi kemakmuran dan penyelamatan manusia, Tuhan akan memasukkan sebuah penjelasan komprehensif dalam Injil. Kristen tidak melarang orang mempelajari laba-laba. Namun, para ahli laba-laba, jika ada pada abad pertengahan Eropa, harus menerima peran periferal mereka dalam masyarakat dan tidak relevannya temuan-temuan mereka bagi kebenaran-kebenaran abadi Kristianitas. Tak peduli apapun yang mungkin bisa ditemukan oleh seorang ahli tentang laba-laba, kupu-kupu, atau kutilang-kutilang Galapagos, pengetahuan itu tak lebih dari hal sepele, yang tak memiliki kebenaran-kebenaran fundamental tentang masyarakat, politik, dan ekonomi. Padahal,
tidak sesederhana itu. Pada setiap masa, bahkan di kalangan orang-orang yang paling saleh dan konservatif, ada orang-orang yang berpendapat bahwa ada hal-hal penting yang luput diketahui oleh segenap tradisi. Namun, orang-orang seperti itu biasanya dipinggirkan atau disiksa, atau kalau tidak, mereka mendirikan sebuah tradisi baru dan mulai mengemukakan bahwa mereka tahu segala sesuatu yang harus diketahui. Misalnya, Nabi Muhammad memulai karir religiusnya dengan mengecam sesama orang Arab karena hidup dalam ketidaktahuan akan kebenaran ilahiyah. Namun, Muhammad sendiri dengan cepat mengemukakan bahwa dia tahu kebenaran sepenuhnya, dan para pengikutnya mulai menyebutnya penutup para nabi. Oleh karena itu, tak diperlukan wahyu-wahyu setelah yang diberikan kepada Muhammad. Sains modern adalah sebuah tradisi pengetahuan yang unik karena secara terbuka ketidaktahuan kolektif berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Darwin tidak pernah mengemukakan bahwa dia adalah penutup para ahli biologi, dan bahwa dia telah menyelesaikan urusan kehidupan sekaligus dan tuntas. Setelah berabad-abad riset saintifik yang ekstensif, para ahli biologi mengakui bahwa mereka masih belum punya penjelasan yang bagus tentang bagaimana otak memproduksi kesadaran. Para ahli fisika mengakui bahwa mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Big Bang, ledakan besar, atau bagaimana merekonsiliasi mekanika kuantum dengan teori relativitas umum. Dalam kasus-kasus lain, teori-teori saintifik yang berlawanan diperdebatkan dengan sengit atas dasar munculnya bukti baru terus-menerus. Satu contoh terbaik adalah perdebatan tentang bagaimana cara terbaik menjalankan ekonomi. Meskipun para ekonom individual mengklaim bahwa metode merekalah yang terbaik, kekolotan berubah bersama setiap krisis finansial dan buih pasar saham, dan biasa diterima bahwa kata terakhir tentang ekonomi masih belum putus. Dalam kasus-kasus lain lagi, teori-teori tertentu didukung begitu konsisten dengan bukti yang tersedia sehingga sejak saat itu semua alternatif tersingkir. Teori-teori semacam itu diterima sebagai kebenaran. Tetapi setiap orang setuju bahwa, jika kelak ada bukti baru muncul yang berlawanan dengan teori itu, maka teori itu akan direvisi atau dibuang. Beberapa contoh yang bagus tentang ini adalah teori lempengan tektonik dan teori evolusi. Kesediaan untuk mengakui ketidaktahuan membuat sains modern lebih dinamis, lebih lentur, dan lebih aktif mencari ketimbang tradisi pengetahuan manapun sebelumnya. Hal ini memperbesar kapasitas kita untuk memahami bagaimana dunia bekerja dan kemampuan kita untuk menemukan teknologi-teknologi baru. Akan tetapi, hal itu juga mendatangkan kepada kita persoalan serius yang sebagian besar leluhur kita tidak perlu menghadapinya. Asumsi kita saat ini bahwa kita tidak tahu segala hal dan bahwa pengetahuan yang kita miliki pun bersifat tentatif, berkembang sampai ke mitos-mitos umum yang memungkinkan jutaan orang yang tidak saling kenal bisa bekerja sama secara efektif. Jika bukti menunjukkan bahwa banyak dari mitos itu meragukan, bagaimana kita bisa menyatukan masyarakat? Bagaimana bisa masyarakat-masyarakat, negara-negara, dan sistem internasional kita berfungsi? Semua upaya modern untuk menstabilkan tatanan sosiopolitik tak punya pilihan. Selain bergantung pada satu dari dua metode yang tidak saintifik ini, A. Ambil satu teori saintifik, dan yang berlawanan dengan praktik-praktik umum saintifik, deklarasikan bahwa ini kebenaran final dan absolut. Inilah metode yang digunakan oleh Nazi, yang mengklaim kebijakan-kebijakan rasial mereka adalah buah dari fakta-fakta biologi, dan komunis, yang mengklaim bahwa Marx dan Lenin memiliki kebenaran ekonomi absolut yang tidak pernah bisa ditolak. B. Tinggalkan sains dan hiduplah sesuai dengan kebenaran absolut non-saintifik. Ini telah menjadi strategi humanisme liberal, yang dibangun di atas keyakinan dogmatis pada nilai unik manusia dan hak-hak asasinya, sebuah doktrin yang secara memalukan tidak sejalan dengan studi tentang Homo sapiens. Akan tetapi, hal itu tak seharusnya mengejutkan kita. Bahkan, sains sendiri harus bergantung pada keyakinan-keyakinan religius dan ideologis untuk menjustifikasi dan mendanai risetnya. Bagaimanapun, kultur modern telah bersedia mengakui ketidaktahuan sampai ke tingkat yang jauh lebih besar ketimbang kultur manapun sebelumnya. Salah satu hal yang memungkinkan tatanan-tatanan sosial modern untuk menyatu adalah penyebaran suatu keyakinan yang hampir religius pada teknologi dan metode riset saintifik, yang pada tingkat tertentu telah menggantikan keyakinan pada kebenaran-kebenaran absolut. Dogma saintifik sains modern memang tidak punya dogma. Namun, ia punya satu kesamaan metode riset inti, yang semuanya didasarkan pada pengumpulan observasi-observasi empiris, yakni hal-hal yang bisa kita observasi dengan setidaknya salah satu dari indera-indera kita dan menyatukannya dengan bantuan sarana-sarana matematis. Orang-orang sepanjang sejarah mengumpulkan observasi-observasi empiris, tetapi makna dari observasi-observasi ini biasanya terbatas. Mengapa membuang-buang sumber daya untuk mendapatkan observasi-observasi baru ketika kita sudah
memiliki semua jawaban yang kita butuhkan? Namun, ketika orang modern sampai pada pengakuan bahwa mereka tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, mereka merasa perlu untuk mencari pengetahuan yang sama sekali baru. Akibatnya, metode riset modern dominan menerima begitu saja ketidakcukupan pengetahuan lama. Bukan mempelajari tradisi-tradisi lama, penekanan kini ditempatkan pada observasi-observasi dan eksperimen-eksperimen baru. Ketika observasi terkini bertabrakan dengan tradisi lama, kita membuka jalan untuk observasi. Tentu saja, para ahli fisika yang menganalisis spektra galaksi-galaksi jauh, para arkeolog yang menganalisis temuan-temuan dari kota zaman perunggu, dan para ilmuwan politik yang mempelajari munculnya kapitalisme bukan mengabaikan tradisi. Mereka mulai dengan mempelajari apa yang dikatakan dan ditulis orang bijak pada masa lalu. Namun, dari tahun pertama kuliah mereka, para calon fisikawan, arkeolog, dan ilmuwan politik diajari bahwa misi mereka adalah melampaui apa yang pernah diketahui oleh Einstein, Heinrich, Schliemann, dan Max Weber. Akan tetapi, sekadar observasi bukanlah pengetahuan. Dalam rangka memahami alam semesta, kita perlu menghubungkan observasi-observasi dengan teori-teori yang komprehensif. Tradisi-tradisi sebelumnya biasanya memformulasikan teori-teori mereka dalam kerangka-kerangka cerita. Sains modern menggunakan matematika. Sangat sedikit persamaan, grafik, dan kalkulasi dalam Injil, Al-Quran, dan Veda atau kitab-kitab klasik Konfusian. Ketika mitologi-mitologi dan kitab-kitab suci tradisional meletakkan hukum-hukum umum, semua itu disajikan dalam narasi, bukan rumus matematika. Jadi, prinsip fundamental agama Manichae menegaskan bahwa dunia merupakan ajang pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Sebuah kekuatan jahat menciptakan materi, sedangkan kekuatan baik menciptakan roh. Manusia terjebak di antara kedua kekuatan ini, dan harus memilih yang baik atau yang jahat. Namun, Nabi Mani tak berusaha menawarkan rumus matematika yang bisa digunakan untuk meramalkan pilihan-pilihan manusia dengan mengukur seberapa besar kekuatan masing-masing. Dia tidak pernah mengalkulasi bahwa kekuatan yang bertindak pada seorang manusia sama dengan akselerasi arwah dibagi masa tubuhnya. Inilah yang benar-benar berusaha dituntaskan oleh para ilmuwan. Pada 1687, Isaac Newton menerbitkan The Mathematical Principles of Natural Philosophy, yang pantas disebut sebagai buku paling penting dalam sejarah modern. Newton menyajikan sebuah teori umum tentang gerak dan perubahan. Kebesaran teori Newton adalah kemampuannya menjelaskan dan meramalkan gerakan-gerakan semua tubuh dalam alam semesta, dari jatuhnya apel sampai ke bintang-bintang yang menembak, dengan menggunakan 3 hukum matematika sederhana. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memahami dan meramalkan gerakan sebuah peluru meriam atau sebuah planet, cukup membuat pengukuran-pengukuran massa benda, arah, dan akselerasi, serta kekuatan untuk melakukan gerak itu. Dengan memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus Newton, posisi masa depan sebuah benda bisa diprediksi. Rumus itu bekerja seperti sulap. Baru sekitar akhir abad ke-19, para ilmuwan muncul dengan beberapa observasi baru yang tidak sesuai dengan hukum Newton, dan ini mengarah pada revolusi berikutnya di bidang fisika, teori relativitas dan mekanika kuantum. Newton menunjukkan bahwa buku alam ditulis dalam bahasa matematika. Sebagian bab, misalnya, bermuara pada satu persamaan yang tegas, tetapi para ahli yang berusaha memasukkan biologi, ekonomi, dan psikologi ke dalam persamaan-persamaan Newton mendapati bahwa bidang-bidang ini memiliki tingkat kerumitan yang membuat upaya itu sia-sia. Namun, ini tidak berarti mereka menyerah dalam hal matematika. Sebuah cabang baru matematika dikembangkan dalam 200 tahun terakhir ini untuk menangani aspek-aspek realitas yang lebih rumit, statistik. Pada 1744, pendeta Presbyterian di Skotlandia, Alexander Webster dan Robert Wallis, memutuskan untuk mendirikan lembaga dana asuransi jiwa yang akan menyediakan pensiun bagi para janda dan yatim dari para pendeta yang meninggal. Mereka mengajukan bahwa setiap pendeta gereja membayar seporsi kecil pendapatannya ke lembaga dana itu, yang akan menginvestasikan uangnya. Jika pendeta meninggal, jandanya akan menerima dividen dari keuntungan lembaga. Ini akan memungkinkan janda tersebut hidup nyaman sampai akhir hayat. Namun, untuk menentukan berapa banyak para pendeta harus membayar agar lembaga dana punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, Webster dan Wallis harus mampu memprediksi berapa banyak pendeta yang meninggal setiap tahun, berapa banyak janda dan yatim yang akan mereka tinggalkan, dan berapa tahun para janda hidup setelah kematian para suaminya. Perhatikanlah apa yang tidak dilakukan kedua pendeta itu. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan untuk menemukan jawabannya.
Mereka juga tidak mencari jawaban dalam kitab-kitab suci atau di antara karya-karya para teolog kuno. Mereka pun tidak memasuki suatu perselisihan filosofis yang abstrak. Sebagai orang Scot, mereka termasuk yang praktis. Jadi, mereka menghubungi seorang profesor matematika dari University of Edinburgh, Colin McLaurin. Ketiganya mengumpulkan data pada usia berapa orang-orang meninggal dan menggunakan ini untuk mengalkulasi berapa banyak pendeta yang kemungkinan meninggal pada tahun tertentu. Pekerjaan mereka didasarkan pada beberapa terobosan mutakhir dalam bidang statistika dan probabilitas. Salah satunya adalah hukum angka. Besar Jacob Bernoulli. Bernoulli telah memodifikasi prinsip bahwa, meskipun mungkin sulit untuk memprediksi dengan pasti sebuah peristiwa tunggal, seperti kematian orang tertentu, terbuka kemungkinan untuk memprediksi dengan akurasi tinggi rata-rata hasil dari banyak peristiwa serupa. Begitulah, ketika McLaurin tak bisa menggunakan matematika untuk memprediksi apakah Webster dan Wallis akan mati tahun depan, dia bisa, dengan tersedianya cukup data, memberitahu Webster dan Wallis berapa banyak pendeta Presbyterian di Skotlandia yang hampir pasti mati tahun depan. Beruntunglah, mereka memiliki data siap pakai yang bisa mereka gunakan. Tabel-tabel aktuaris yang diterbitkan 50 tahun sebelumnya oleh Edmond Halley terbukti sangat berguna. Halley telah menganalisis catatan-catatan 1238 kelahiran dan 1174 kematian yang dia dapatkan dari kota Breslau, Jerman. Tabel-tabel Halley memungkinkan untuk melihat, misalnya, seseorang yang berusia 21 tahun memiliki peluang 1/100 meninggal pada tahun tertentu, tetapi seseorang yang berusia 50 tahun memiliki peluang pukul 1/39. Dengan memproses angka-angka ini, Webster dan Wallis menyimpulkan bahwa, rata-rata akan ada 930 pendeta Presbyterian Skotlandia pada kurun waktu kapanpun, dan rata-rata 27 pendeta meninggal setiap tahun, 18 di antara mereka akan meninggalkan janda. 5 dari mereka yang tidak meninggalkan janda akan meninggalkan anak-anak yatim, dan 2 dari yang meninggalkan janda juga akan meninggalkan anak-anak dari pernikahan sebelumnya yang belum mencapai usia 16 tahun. Mereka menghitung lebih jauh berapa lama kemungkinan janda akan meninggal atau menikah lagi. Dengan 2 kemungkinan ini pembayaran pensiun akan berhenti. Angka-angka itu memungkinkan Webster dan Wallis menentukan berapa banyak uang yang harus dibayar oleh para pendeta yang ikut dana pensiun untuk orang-orang yang mereka cintai. Dengan membayar £2.12 2D setahun, seorang pendeta bisa menjamin bahwa istrinya yang janda kelak akan menerima sedikitnya £10 setahun, jumlah yang besar untuk masa itu. Kalau dia menganggap jumlah itu tidak cukup, dia bisa memilih untuk membayar lebih, sampai ke tingkat £6.11. 3D setahun, yang akan memberi jandanya bahkan jumlah yang lebih banyak sebesar £25 setahun. Menurut kalkulasi mereka, pada 1765, Fund for a Provision for the Widows and Children of Ministers of the Church of Scotland akan memiliki modal total £58.348. Kalkulasi mereka secara menakjubkan terbukti akurat. Ketika tahun itu tiba, modal lembaga pensiun itu bertengger di angka £58.347, hanya selisih kurang dari £1 dari prediksi. Ini bahkan lebih bagus dari nubuat Habakuk, Jeremiah, atau St. John. Kini, lembaga dana Webster dan Wallis, yang dikenal dengan sebutan Scottish Widows merupakan salah satu perusahaan pensiun dan asuransi terbesar di dunia. Dengan aset bernilai £100 miliar, perusahaan itu melayani asuransi tidak hanya para janda Skotlandia, tetapi juga siapapun yang bersedia membeli polisnya. Kalkulasi-kalkulasi probabilitas seperti yang digunakan oleh kedua pendeta Skotlandia itu menjadi dasar tidak hanya ilmu aktuarial, yang penting bagi bisnis pensiun dan asuransi, tetapi juga bagi ilmu demografi, didirikan oleh pendeta lainnya, Robert Malthus, seorang Anglikan. Demografi pada gilirannya merupakan landasan bagi Charles Darwin, yang hampir menjadi seorang pastor Anglikan, membangun teori evolusinya. Meskipun tidak ada persamaan yang bisa memprediksi apa jenis organisme yang akan berevolusi di bawah seperangkat kondisi tertentu, ilmu genetika menggunakan kalkulasi-kalkulasi probabilitas untuk menghitung kemungkinan bahwa suatu mutasi tertentu akan menyebar pada satu populasi tertentu. Model-model probabilistik serupa telah menjadi bagian penting bagi ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu sosial serta alam lainnya. Bahkan, fisika. Pada akhirnya menambahkan ke dalam persamaan-persamaan klasik Newton awan probabilitas mekanika kuantum. Kita cukup melihat sejarah pendidikan untuk menyadari seberapa jauh proses ini telah membawa kita. Pada sebagian besar periode sejarah, matematika adalah bidang esoterik yang bahkan orang-orang terdidik jarang mempelajarinya secara serius. Di Eropa abad pertengahan, logika,
tata bahasa, dan retorika membentuk inti pendidikan, sementara pengajaran matematika jarang melampaui aritmatika dan geometri sederhana. Tidak ada yang mempelajari statistik. Raja tak terbantahkan dari semua ilmu pengetahuan adalah teologi. Kini sedikit mahasiswa yang mempelajari retorika, logika dibatasi pada jurusan-jurusan filsafat dan teologi di seminari-seminari. Namun, semakin banyak mahasiswa termotivasi, atau dipaksa, mempelajari matematika. Ada arus yang tak bisa dilawan menuju ilmu-ilmu eksakta, yang didefinisikan eksakta karena penggunaan sarana-sarana matematisnya. Bahkan, bidang-bidang studi yang secara tradisional menjadi bagian dari humaniora, seperti studi tentang bahasa manusia, linguistik, dan jiwa manusia, psikologi, semakin bergantung pada matematika dan berusaha menampilkan diri sebagai ilmu eksakta. Mata kuliah statistika kini menjadi bagian dari persyaratan dasar tidak hanya dalam bidang fisika dan biologi, tetapi juga dalam psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Dalam katalog mata kuliah jurusan psikologi di Universitas Alma Mater saya, mata kuliah wajib pertama dalam kurikulum adalah Introduction to Statistics and Methodology in Psychological Research. Mahasiswa tahun kedua psikologi harus mengambil Statistical Methods in Psychological Research. Konfusius, Buddha, Yesus, dan Muhammad pasti bingung jika Anda beritahu mereka bahwa dalam rangka memahami pikiran manusia dan mengobati penyakitnya Anda harus pertama-tama mempelajari statistik. Pengetahuan adalah kekuatan sebagian besar orang mengalami kesulitan menelan sains modern karena bahasa matematisnya yang sulit untuk diserap pikiran kita, dan temuan-temuannya sering bertentangan dengan pengertian umum. Dari 7 miliar penduduk dunia, berapa banyak yang benar-benar memahami mekanika kuantum, biologi sel, atau makroekonomi? Bagaimanapun, sains menikmati prestise tinggi karena kekuatan-kekuatan baru yang ia berikan kepada kita. Para presiden dan para jenderal mungkin tidak memahami fisika nuklir, tetapi mereka punya pengetahuan yang baik tentang apa yang bisa diakibatkan oleh bom nuklir. Pada 1620, Francis Bacon menerbitkan manifesto saintifik berjudul The New Instrument. Di dalamnya dia mengemukakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Ujian real, pengetahuan, bukanlah apakah ia benar, tetapi apakah ia memperkuat kita. Para ilmuwan biasanya berasumsi bahwa tidak ada teori yang 100% benar. Akibatnya, kebenaran menjadi ujian lemah bagi pengetahuan. Tes realnya adalah pemanfaatan. Sebuah teori yang memungkinkan kita melakukan hal-hal baru merupakan pengetahuan. Selama berabad-abad, sains telah memberi kita banyak alat-alat baru. Sebagian adalah alat mental, seperti yang digunakan untuk memprediksi tingkat kematian dan pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting lagi adalah alat-alat teknologikal. Koneksi yang menyatukan sains dan teknologi begitu kuat sehingga kini orang cenderung mencampur adukannya. Kita cenderung berpikir bahwa tidak mungkin mengembangkan teknologi-teknologi baru tanpa riset saintifik, dan nilai riset menjadi kecil jika tidak menghasilkan teknologi-teknologi baru. Padahal, hubungan antara sains dan teknologi adalah fenomena yang sangat baru. Sebelum tahun 1500, sains dan teknologi adalah bidang yang terpisah sama sekali. Ketika Bacon menghubungkan keduanya pada abad ke-17, itu adalah sebuah ide revolusioner. Dalam abad ke-17 dan ke-18 hubungan ini menguat, tetapi simpulnya baru terikat pada abad ke-19. Bahkan, pada 1800, sebagian besar penguasa yang menginginkan angkatan perang yang kuat, dan sebagian besar raksasa bisnis yang menginginkan bisnis yang sukses, tidak peduli untuk mendanai riset dalam fisika, biologi, atau ilmu ekonomi. Saya tidak bermaksud mengklaim tidak ada pengecualian dalam aturan ini. Seorang sejarawan yang bagus bisa menemukan preseden untuk segala hal. Namun, sejarawan yang lebih baik lagi tahu ketika preseden-preseden ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti gambaran besar. Secara umum, sebagian besar penguasa dan pebisnis pramodern tidak mendanai riset tentang sifat alam semesta dalam rangka mengembangkan teknologi-teknologi baru, dan sebagian besar pemikir tidak berusaha menerjemahkan temuan-temuan mereka menjadi wahana-wahana teknologis. Para penguasa mendanai institusi-institusi pendidikan yang mandatnya adalah menyebarkan pengetahuan tradisional untuk tujuan menjaga tatanan yang sudah ada. Di mana-mana orang memang mengembangkan teknologi-teknologi baru, tetapi semua itu biasanya diciptakan oleh para pengrajin terdidik dengan cara coba-coba, bukan oleh para sarjana dengan menempuh riset saintifik yang sistematis. Pabrikan-pabrikan gerobak membangun pedati yang sama dari bahan yang sama dari tahun ke tahun. Mereka tidak menyisihkan 1% dari keuntungan tahunan dalam rangka meneliti dan mengembangkan model-model pedati baru. Desain pedati terkadang diperbaiki, tetapi itu biasanya berkat keahlian tukang kayu tertentu, yang tidak pernah menjejakkan kaki di sebuah universitas dan bahkan tidak bisa membaca.
Itu berlaku di sektor pemerintah maupun swasta. Kalau negara-negara modern menyerukan para ilmuwannya untuk menyediakan solusi-solusi di hampir semua bidang kebijakan nasional, dari energi sampai kesehatan sampai pembuangan sampah, kerajaan-kerajaan kuno jarang melakukannya. Kontras di antara negara kuno dan masa kini paling mencolok dalam persenjataan. Ketika Presiden Dwight Eisenhower yang segera habis masa pemerintahannya, pada 1961, memperingatkan tumbuhnya kekuatan kompleks militer industri, dia mengabaikan sebagian dari rumus persamaan itu. Dia seharusnya menyiagakan negaranya untuk kompleks militer industri sains karena perang-perang masa kini adalah produksi saintifik. Kekuatan-kekuatan militer dunia menginisiasi, mendanai, dan menyetir bagian besar dari riset saintifik dan pengembangan teknologi manusia. Ketika Perang Dunia Pertama terkunci dalam Perang Parit tak berkesudahan, kedua pihak memanggil para ilmuwan mereka untuk memecah kebuntuan dan menyelamatkan negara. Orang-orang berpakaian putih menjawab panggilan itu, dan dari laboratorium-laboratorium menggelindingkan aliran tanpa putus senjata-senjata keajaiban baru, pesawat tempur, gas beracun, tank, kapal selam, dan yang lebih efisien lagi, senapan-senapan mesin, senjata artileri, senapan, dan bom. Sains memainkan peran yang bahkan lebih besar pada Perang Dunia Kedua. Pada akhir 1944, Jerman terpukul mundur dan kekalahan mendekat. Setahun sebelumnya, sekutu Jerman, Italia, telah menggulingkan Mussolini dan menyerah kepada sekutu. Namun, Jerman terus berperang, sekalipun angkatan perang Inggris, Amerika, dan Soviet mendekat. Satu alasan yang dipikirkan oleh tentara-tentara dan penduduk sipil Jerman untuk tidak menyerah adalah karena mereka percaya para ilmuwan Jerman akan segera membalikan gelombang dengan apa yang disebut sebagai senjata-senjata ajaib seperti roket V2 dan pesawat bertenaga jet. Sementara Jerman merancang roket-roket dan jet-jet tersebut, Manhattan Project milik Amerika berhasil mengembangkan bom atom. Pada saat bom sudah siap, awal Agustus 1945, Jerman sudah menyerah, tetapi Jepang masih terus berperang. Pasukan Amerika terdorong untuk menginvasi pulau-pulaunya. Jepang bertekad melawan invasi dan perang sampai mati, dan selalu ada alasan untuk yakin bahwa tidak ada yang namanya ancaman gertak sambal. Para jenderal Amerika memberitahu Presiden Harry S. Truman bahwa invasi Jepang akan menewaskan sejuta tentara Amerika dan memperpanjang perang sampai 1946. Truman memutuskan untuk menggunakan bom baru itu. 2 pekan dan 2 bom atom kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat dan perang pun berakhir. Akan tetapi, sains tidak hanya soal senjata-senjata ofensif. Ia memainkan peran besar dalam pertahanan kita juga. Kini banyak orang Amerika percaya bahwa solusi bagi terorisme adalah teknologi ketimbang politik, dan Amerika Serikat bisa mengirim pesawat-pesawat mata-mata ke setiap gua Afghanistan, benteng Yaman, dan kamp-kamp Afrika Utara. Begitu selesai, para pewaris Osama bin Laden tidak akan mampu membuat secangkir kopi tanpa ada pesawat mata-mata CIA meneruskan informasi vital ini ke markas besarnya di Langley. Alokasikan jutaan lagi untuk riset otak, dan setiap bandara bisa diperlengkapi dengan alat pemindai ultra canggih yang bisa langsung mengenali pikiran-pikiran marah dan pembenci dalam otak orang. Apakah itu akan berhasil? Siapa tahu. Apakah bijak mengembangkan pesawat mata-mata dan alat pemindai pembaca pikiran? Tidak dengan sendirinya begitu. Taruhlah hal itu benar. Seperti yang Anda baca dalam baris-baris kalimat ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat sedang mentransfer jutaan dolar ke laboratorium-laboratorium nanoteknologi dan otak untuk mengerjakan ini semua dan ide-ide semacam itu. Obsesi pada teknologi militer ini, dari tank ke bom atom sampai pesawat mata-mata, adalah fenomena yang sangat baru sebetulnya. Sampai dengan abad ke-19, mayoritas besar revolusi militer adalah produk dari perubahan-perubahan organisasional ketimbang teknologis. Ketika peradaban-peradaban asing bertemu untuk kali pertama, jurang teknologi terkadang memainkan peran penting. Namun, bahkan dalam kasus-kasus semacam itu, sedikit yang berpikir tentang penciptaan atau perluasan jurang semacam itu secara sengaja. Sebagian besar imperium tidak muncul berkat kehebatan teknologi, dan penguasa-penguasa mereka tidak banyak memikirkan perbaikan teknologi. Bangsa Arab tidak mengalahkan Imperium Sassanid berkat kehebatan panah atau pedangnya. Seljuk tidak punya keunggulan teknologi atas Bizantium, dan Mongolia tidak menaklukkan Cina dengan bantuan senjata baru yang unggul. Faktanya, dalam semua kasus ini yang dikalahkan memiliki teknologi militer dan sipil yang superior. Angkatan Perang Romawi adalah contoh yang sangat bagus. Ia adalah angkatan perang terbaik pada masanya, tetapi secara teknologis, Romawi tidak punya keunggulan atas Carthage, Makedonia, atau Imperium Seleucid.
Keunggulannya terletak pada organisasi yang efisien, kedisiplinan tinggi, dan cadangan sumber daya manusia yang besar. Angkatan Perang Romawi tidak pernah mendirikan departemen riset dan pengembangan, dan senjata-senjatanya tetap kurang lebih sama selama berabad-abad. Jika legiun-legiun Scipio Aemilianus, jenderal yang meratakan Carthage dan mengalahkan Numantia pada abad kedua SM, tiba-tiba bangkit lagi 500 tahun kemudian pada abad Konstantine yang Agung, Scipio tentu memiliki peluang yang bagus untuk mengalahkan Konstantine. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi pada seorang jenderal dari periode modern awal, katakanlah Albrecht von Wallenstein, seorang pemimpin pasukan Imperium Romawi Suci dalam perang 13 tahun, jika dia memimpin angkatan perang musketeer, pasukan bersenapan, pasukan bertombak, dan kavaleri melawan satu batalion kontemporer American Army. Rangers. Wallenstein adalah seorang ahli taktik brilian, dan orang-orangnya adalah profesional ulung, tetapi keterampilan mereka akan sia-sia menghadapi persenjataan modern. Sebagaimana di Roma, demikian pula di Cina kuno, sebagian besar jenderal dan filsuf tidak berpikir dalam tugas mereka untuk mengembangkan senjata-senjata baru. Intervensi militer paling penting dalam sejarah Cina adalah bubuk mesiu. Meskipun demikian, sebagaimana sangat kita ketahui, bubuk mesiu ditemukan secara tidak sengaja oleh ahli kimia Daois yang mencari obat keabadian hidup. Karir selanjutnya bubuk mesiu semakin menarik. Orang mungkin mengira bahwa para ahli kimia Daois akan menggunakan campuran baru itu hanya untuk petasan. Sekalipun ketika Imperium Song runtuh menghadapi invasi Mongol, tidak ada kaisar yang mendirikan Manhattan Project ala abad pertengahan untuk menyelamatkan imperium dengan menemukan sebuah senjata kiamat. Baru pada abad ke-15, sekitar 600 tahun setelah penemuan bubuk mesiu, meriam menjadi faktor penentu pertempuran-pertempuran Afroasia. Mengapa butuh waktu begitu lama bagi zat pembunuh potensial itu untuk sampai pada penggunaan dalam militer? Karena ia muncul pada masa ketika tak ada raja, ahli, atau pedagang yang berpikir bahwa sebuah teknologi militer baru bisa menyelamatkan mereka atau menjadikan mereka kaya. Situasi mulai berubah pada abad ke-15 dan ke-16, tetapi 200 tahun kemudian berlalu sebelum sebagian besar penguasa menunjukkan minat mendanai riset dan pengembangan senjata baru. Logistik dan strategi terus memiliki dampak semakin besar pada hasil pemerangan ketimbang teknologi. Mesin militer Napoleonik yang menumpas angkatan perang kekuatan-kekuatan Eropa dan Austerlitz, 1805. Bersenjatakan kurang lebih persenjataan yang sama dengan yang digunakan angkatan perang Louis XIV. Napoleon sendiri, meskipun ia seorang artileri, tak terlalu berminat pada senjata-senjata baru, sekalipun para ilmuwan dan penemu berusaha membujuk dia mendanai pengembangan mesin-mesin terbang, kapal selam, dan roket. Sains, industri, dan teknologi militer berkelindan hanya setelah ada kemajuan sistem kapitalis dan revolusi industri. Namun, begitu hubungan ini tercipta, ia cepat mentransformasi dunia. Cita-cita kemajuan sampai dengan revolusi saintifik, sebagian besar kultur manusia tidak mempercayai kemajuan. Mereka berpikir masa kejayaan adalah masa lalu, dan bahwa dunia ini stagnan, kalau bukan memburuk. Kepatuhan yang ketat pada kearifan tiap-tiap masa mungkin bisa membawa kembali kejayaan masa lalu, dan kehebatan manusia mungkin bisa memperbaiki secara masuk akal keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, diyakini bahwa tidak mungkin pengetahuan manusia bisa mengatasi problem-problem fundamental dunia. Kalau Muhammad, dunia yang tidak sempurna. Menurut Perjanjian Baru, tak lama sebelum penyaliban, seorang perempuan mengurapi Kristus dengan minyak mulia bernilai 300 denari. Para murid Yesus menghardik perempuan itu karena membuang-buang uang sebanyak itu, alih-alih memberikannya kepada orang miskin. Tetapi Yesus membela dia, dengan berkata, orang miskin akan selalu ada bersamamu, dan kamu bisa membantu mereka kapanpun kamu mau. Tapi, kamu tidak akan selalu bersamaku, Markus 14:7. Kini, semakin sedikit dan semakin sedikit orang, termasuk semakin sedikit orang Kristen, yang setuju dengan Yesus dalam hal ini. Kemiskinan semakin dipandang sebagai problem teknis yang bisa diubah melalui intervensi. Ada kearifan umum bahwa kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada temuan-temuan terbaru dalam agronomi, ekonomi, kedokteran, dan sosiologi bisa mengeliminasi kemiskinan. Dan sungguh, banyak bagian dari dunia ini sudah dibebaskan dari bentuk-bentuk paling buruk dari kemiskinan. Sepanjang sejarah, masyarakat-masyarakat menderita karena dua jenis kemiskinan. Kemiskinan sosial, yang mencegah seseorang meraih kesempatan yang tersedia bagi orang lain, dan kemiskinan biologis, yang menempatkan kehidupan individu-individu pada risiko karena tiadanya makanan dan tempat tinggal. Mungkin kemiskinan sosial tidak pernah bisa dientaskan, tetapi di banyak negara di seluruh dunia,
kemiskinan biologis adalah keadaan masa lalu. Sampai dengan masa yang mutakhir, sebagian besar orang mengambang sangat dekat dengan garis kemiskinan biologis, yang di bawahnya orang tidak punya cukup kalori untuk bertahan hidup lama. Bahkan, miskalkulasi misalisasi kakak-sisik atau kemalangan-kemalangan kecil bisa dengan mudah mendorong orang ke bawah garis itu, menuju kelaparan. Bencana-bencana alam dan bencana-bencana akibat ulah manusia sering menjerumuskan segenap populasi ke dalam neraka, yang menyebabkan kematian jutaan orang. Kini sebagian besar penduduk dunia memiliki jaring pengaman yang dibentangkan di bawah mereka. Individu-individu dilindungi dari kemalangan personal dengan asuransi, jaminan sosial yang disponsori negara dan semaraknya organisasi non-pemerintah internasional. Ketika bencana melanda satu wilayah, upaya-upaya bantuan seluruh dunia biasanya berhasil mencegah keadaan memburuk. Orang masih menderita dari berbagai degradasi, penistaan, dan sakit terkait kemiskinan, tetapi di sebagian besar negara tak seorang pun yang kelaparan sampai mati. Malah, di banyak masyarakat semakin banyak orang yang berada dalam bahaya kematian akibat kegemukan ketimbang kelaparan. Proyek Gilgamesh dari seluruh problem manusia yang seakan-akan tak bisa diatasi, ada satu yang tetap paling mengusik, paling menarik, dan paling penting. Problem kematian itu sendiri. Sebelum era modern akhir, sebagian besar agama dan ideologi menerima begitu saja bahwa kematian adalah nasib kita yang tak terelakkan. Lebih dari itu, sebagian besar agama menjadikan kematian sebagai sumber utama pemaknaan kehidupan. Coba bayangkan Islam, Kristen, atau agama kuno Mesir dalam sebuah kata tanpa kematian. Kredo-kredo ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa mereka harus siap menghadapi kematian dan menggantungkan harapan pada kehidupan akhirat ketimbang mencari cara mengatasi kematian dan hidup selamanya di sini di muka bumi. Pikiran-pikiran terbaik sibuk memberi makna pada kematian, bukan berusaha menghindarinya. Itulah tema mitos yang paling kuno yang sampai kepada kita, mitos Gilgamesh Sumeria kuno. Pahlawannya adalah pria paling kuat dan paling ulung di seluruh dunia, Raja Gilgamesh dari Uruk, yang bisa mengalahkan siapapun dalam pertarungan. Suatu hari, sahabat Gilgamesh, Enkidu, meninggal. Gilgamesh duduk di samping mayatnya dan memperhatikannya selama beberapa hari, sampai dia melihat seekor belatung jatuh dari lubang hidung sahabatnya itu. Saat itu Gilgamesh menggigil sangat ketakutan, dan dia bertekad bahwa dia sendiri tidak akan pernah mati. Dia berusaha mencari cara untuk mengalahkan kematian. Gilgamesh kemudian melakukan sebuah perjalanan ke ujung dunia, membunuh singa-singa, memerangi manusia-manusia kalajengking, dan mencari jalan menuju neraka. Di sana dia memecahkan raksasa batu Urshanabi dan laki-laki perahu di sungai orang-orang mati, dan mendapati Utnapishtim, orang terakhir yang selamat dari banjir primordial. Namun, Gilgamesh gagal dalam pencariannya. Dia kembali pulang dengan tangan hampa, savana biasanya, tetapi dengan sepotong kearifan baru. Ketika para dewa menciptakan manusia, menurut hasil belajar Gilgamesh, mereka menetapkan kematian sebagai akhir tak terelakkan bagi manusia, dan manusia harus belajar untuk hidup dengan itu. Para murid kemajuan tidak mau menerima sikap kalah tersebut. Bagi orang-orang sains, kematian bukan akhir yang tak terelakkan, tetapi semata-mata problem teknis. Orang mati bukan karena para dewa memutuskannya, tetapi karena berbagai kegagalan teknis, serangan jantung, kanker, infeksi. Dan, setiap problem teknis memiliki solusi teknis. Jika jantung berdebar, ia bisa distimulasi dengan alat pemacu atau diganti dengan jantung baru. Jika kanker menyerang, ia bisa dibunuh dengan obat atau radiasi. Jika bakteri berbiak, mereka bisa ditundukkan dengan antibiotik. Benar, saat ini kita tidak bisa mengatasi semua problem teknis itu. Namun, kita sedang bekerja untuk itu. Pikiran terbaik kita bukan untuk menyia-nyiakan waktu mereka untuk berusaha memaknai kematian. Namun, mereka sibuk menginvestigasi sistem psikologis, hormonal, dan genetika yang menyebabkan penyakit dan usia tua. Mereka mengembangkan kedokteran baru, perawatan revolusioner, dan organ-organ artifisial yang akan memperpanjang hidup kita dan mungkin suatu hari mengalahkan malaikat maut. Sampai dengan masa kini, Anda tidak akan pernah mendengar ilmuwan, atau siapapun, berbicara begitu belak-belakan. Mengalahkan kematian? Omong kosong apa itu? Kita hanya berusaha mengobati penyakit kanker, tuberkulosis, dan Alzheimer, mereka menegaskan. Orang menghindari isu kematian karena tujuannya tampak terlalu sulit. Mengapa menciptakan ekspektasi-ekspektasi yang tidak masuk akal?
Namun, kita sekarang sampai pada titik ketika kita bisa jujur tentang itu. Proyek terkemuka revolusi saintifik adalah memberi manusia kehidupan abadi. Bahkan, jika mengalahkan kematian tanpa seperti tujuan yang jauh, kita sudah mencapai beberapa hal yang tak terbayangkan beberapa abad lalu. Pada 1199, Raja Richard si Hati Singa terkena panah di bahu kirinya. Kini kita mengatakan bahwa dia mengalami luka ringan. Namun, pada 1199, karena tiadanya antibiotik dan metode sterilisasi efektif, luka ringan itu menjadi infeksi dan terbentuklah gangren, pembusukan. Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran gangren pada abad ke-12 di Eropa adalah dengan memotong daging yang terinfeksi, tetapi tidak mungkin karena infeksi itu ada di bahu. Gangren menyebar ke seluruh tubuh si Hati Singa dan tak ada yang bisa membantu sang raja. Dia meninggal dalam penderitaan mendalam 2 pekan kemudian. Sampai dengan abad ke-19, para dokter terbaik masih belum tahu bagaimana mencegah infeksi dan menghentikan pembusukan lapisan daging. Di rumah sakit lapangan, para dokter rutin mengamputasi tangan dan kaki tentara yang mengalami bahkan luka ringan, karena takut gangren. Amputasi-amputasi ini, di samping semua prosedur medis lainnya, cabut gigi, dilakukan tanpa anestesi. Anestesi pertama, entah dengan kloroform atau morfin, memasuki era pemakaian reguler dalam kedokteran barat baru terjadi pada pertengahan abad ke-19. Sebelum ditemukannya kloroform, 4 tentara harus memegangi seorang rekan yang terluka sementara dokter memangkas daging yang terluka. Pada pagi hari setelah pertempuran Waterloo, 1815, tumpukan tangan dan kaki yang dipotong bisa dilihat di dekat rumah sakit lapangan. Pada masa itu, para tukang kayu dan tukang jagal yang diikutkan dalam angkatan perang sering dikirim untuk dinas di korps medis karena operasi memerlukan lebih dari sekadar pengetahuan menggunakan pisau dan gergaji. Dalam 2 abad setelah Waterloo, keadaan berubah di luar perkiraan. Pil, injeksi, dan operasi-operasi canggih menyelamatkan kita dari banjir penyakit dan cedera yang dulu berakhir dengan hukuman mati yang tak terelakkan. Semua itu juga melindungi kita dari tak terhitung jenis sakit harian, yang oleh masyarakat pramodern diterima begitu saja sebagai bagian dari kehidupan. Rata-rata angka harapan hidup melonjak dari sekitar 25 tahun menjadi 40 tahun sampai 67 tahun. Di seluruh dunia, dan sampai 80 tahun di negara-negara maju. Kemunduran terburuk terjadi di lingkup angka kematian anak. Sampai dengan abad ke-20, antara 1/4 sampai 1/3 anak di masyarakat agrikultur tidak pernah mencapai usia dewasa. Sebagian besar takluk pada penyakit kanak-kanak seperti difteri, campak, dan cacar. Di Inggris abad ke-17, 150 dari setiap 1000 kelahiran meninggal pada tahun pertama mereka, dan 1/3 dari semua anak mati sebelum mereka mencapai usia 15 tahun. Kini, hanya 5 dari 1000 bayi Inggris mati di tahun pertama mereka, dan hanya 7 dari 1000 mati sebelum usia 15 tahun. Kita bisa menangkap pengaruh penuh dari angka-angka ini dengan mengesampingkan statistika dan mencermati kisah-kisah lain. Satu contoh yang bagus adalah keluarga Raja Edward I Inggris, 1237-1307, dan istrinya, Ratu Eleanor, 1241-1290. Anak-anak mereka menikmati kondisi terbaik dan lingkungan pengasuhan paling baik yang bisa diberikan oleh Eropa abad pertengahan. Mereka hidup dalam istana-istana, makan sebanyak makanan yang mereka suka, punya banyak pakaian hangat, tungku api dengan persediaan baik, air terbersih, 1 pasukan pembantu, dan dokter-dokter terbaik. Beberapa sumber menyebutkan 16 anak dilahirkan Ratu Eleanor antara 1255 sampai 1284. 1. Seorang putri tanpa nama, lahir tahun 1255. Meninggal saat lahir. 2. Seorang putri, Catherine, meninggal pada usia 1 atau 3 tahun. 3. Seorang putri, Joan, meninggal pada usia 6 bulan. 4. Seorang putra, John, meninggal pada usia 5 tahun. 5. Seorang putra, Henry, meninggal pada usia 6 tahun. 6. Seorang putri, Eleanor, meninggal pada usia 29 tahun. 7. Seorang putri, tanpa nama, meninggal pada usia 5 bulan. 8. Seorang putri, Joan, meninggal pada usia 35 tahun. 9. Seorang putra, Alfonso, meninggal pada usia 10 tahun. 10. Seorang putri, Margaret, meninggal pada usia 58 tahun. 11. Seorang putri, Berengeria, meninggal pada usia 2 tahun. 12. Seorang putri, tanpa nama, meninggal tak lama setelah kelahiran. 13. Seorang putri, Mary,
meninggal pada usia 53 tahun. 14. Seorang putra, tanpa nama, meninggal tak lama setelah kelahiran. 15. Seorang putri, Elizabeth, meninggal pada usia 34 tahun. 16. Seorang putra, Edward. Si bungsu, Edward, adalah anak laki-laki pertama yang selamat dari tahun-tahun kanak-kanak yang berbahaya, dan kematian ayahnya mengukuhkan putra mahkota Inggris menjadi Raja Edward II. Dengan kata lain, Eleanor butuh 16 kali mencoba menjalankan misi paling fundamental seorang Ratu Inggris, memberi suaminya laki-laki pewaris. Ibu Edward II pasti seorang perempuan yang memiliki kesabaran dan ketabahan istimewa. Tidak demikian dengan perempuan yang dipilih Edward menjadi istrinya, Isabella dari Prancis. Dialah penyebab terbunuhnya Edward pada usia 53 tahun. Sepanjang yang bisa kita ketahui, Eleanor dan Edward I adalah pasangan sehat dan tak menurunkan penyakit bawaan mematikan ke anak-anaknya. Meskipun demikian, 10 dari 16, 62% meninggal pada usia kanak-kanak. Hanya 6 yang berhasil hidup melewati usia 11 tahun, dan hanya 3, hanya 18%, yang hidup melampaui usia 40 tahun. Selain kelahiran-kelahiran ini, Eleanor sangat mungkin mengalami beberapa kehamilan yang berakhir dengan keguguran. Rata-rata, Edward dan Eleanor kehilangan anak setiap 3 tahun, 10 anak susul-menyusul. Hampir mustahil bagi orang tua zaman sekarang menanggung beban kehilangan seperti itu. Berapa lama yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek Gilgamesh, pencarian immortalitas? 500 tahun? 1000 tahun? Ketika kita mengenang betapa sedikit yang kita tahu tentang tubuh manusia pada tahun 1900, dan betapa banyak pengetahuan yang kita dapatkan dalam 1 abad saja, maka ada alasan untuk optimistis. Para insinyur genetika belum lama ini berhasil memperbesar 6 kali lipat rata-rata harapan hidup. Cacing-cacing Caenorhabditis elegans worms. Bisakah mereka lakukan hal yang sama untuk Homo sapiens? Para ahli nanoteknologi sedang mengembangkan sistem kekebalan bionik yang tersusun atas jutaan robot nano, yang akan menghuni tubuh-tubuh kita, membuka saluran-saluran darah yang terblokade, memerangi virus dan bakteri, mengeliminasi sel-sel kanker dan bahkan membalikan proses-proses penuaan. Beberapa ahli yang serius mengemukakan bahwa pada 2050, sebagian manusia akan menjadi amortal, bukan immortal karena mereka tetap masih bisa mati akibat kecelakaan. Sedangkan amortal berarti bahwa dengan absennya trauma fatal kehidupan mereka bisa diperpanjang tak terbatas. Entah proyek Gilgamesh berhasil atau tidak, dari perspektif sejarah, menarik untuk melihat bahwa sebagian besar agama dan ideologi modern akhir sudah menempatkan kematian dan kehidupan setelah mati di luar rumus persamaan. Sampai dengan abad ke-18, agama-agama memandang kematian dan kehidupan sesudahnya penting untuk memaknai kehidupan. Dimulai dari abad ke-18, agama-agama dan ideologi-ideologi seperti liberalisme, sosialisme, dan feminisme kehilangan minat pada kehidupan setelah mati. Apa sih sesungguhnya yang terjadi pada seorang komunis setelah dia mati? Apa yang terjadi pada seorang kapitalis? Apa yang terjadi pada seorang feminis? Tak ada gunanya mencari jawaban dalam tulisan Marx, Adam Smith, atau Simone de Beauvoir. Satu-satunya ideologi modern yang masih menempatkan kematian pada peran sentral adalah nasionalisme. Dalam momen-momennya yang lebih puitis dan putus asa, nasionalisme menjanjikan bahwa siapapun yang mati demi negara akan hidup selamanya dalam kenangan kolektif. Namun, janji ini begitu membingungkan, yang bahkan orang paling nasionalis pun tidak benar-benar tahu seperti apa. Cukongnya sains kita kini hidup dalam abad teknik. Banyak orang yakin bahwa sains dan teknologi menyimpan jawaban untuk semua masalah kita. Kita cukup biarkan para ilmuwan dan teknisi melanjutkan pekerjaan mereka, dan mereka akan menciptakan surga di sini, di muka bumi. Namun, sains bukanlah sebuah usaha yang berlangsung di atas suatu pesawat moral atau spiritual yang superior di atas aktivitas manusia lain. Seperti semua bagian dari kultur kita, ia dibentuk oleh kepentingan ekonomi, politik, dan keagamaan. Sains adalah urusan yang sangat mahal. Seorang ahli biologi yang berusaha memahami sistem kekebalan manusia memerlukan laboratorium, tabung-tabung uji, bahan kimia, dan mikroskop elektron, belum lagi para asisten lab, tukang listrik, tukang ledeng, dan tukang bersih. Seorang ekonom yang berusaha membuat model pasar kredit harus membeli komputer, membuat bank-bank data raksasa, dan mengembangkan program-program pemrosesan data yang rumit. Seorang arkeolog yang ingin memahami perilaku para pemburu penjelajah kuno harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh, menggali reruntuhan-reruntuhan kuno dan menetapkan tahun fosil tulang belulang dan artefak-artefak. Semua itu butuh uang.
Dalam 500 tahun terakhir sains modern telah mencapai keajaiban-keajaiban terutama berkat kesediaan pemerintahan-pemerintahan, bisnis-bisnis, dan yayasan-yayasan serta donor swasta untuk menyalurkan miliaran dolar ke riset saintifik. Miliaran dolar ini telah memberi jauh lebih banyak ketimbang yang diberikan oleh Galileo Galilei, Christopher Columbus, dan Charles Darwin. Seandainya orang-orang jenius istimewa ini tidak pernah lahir, pengetahuan-pengetahuan mereka mungkin jatuh ke orang lain. Namun, jika pendanaan yang cukup tidak tersedia, tidak ada kehebatan intelektual yang bisa menggantikannya. Kalau saja Darwin tidak pernah dilahirkan, misalnya, kita kini merujukan teori evolusi ke Alfred Russel Wallace, yang menyodorkan ide evolusi via seleksi alam yang independen dari Darwin dan hanya beberapa tahun sesudahnya. Namun, jika kekuatan-kekuatan Eropa tidak pernah mendanai riset geografis, zoologis, dan botanikal di seluruh dunia, Darwin maupun Wallace tidak akan memiliki data empiris yang dibutuhkan untuk mengembangkan teori evolusi. Bahkan, sangat mungkin mereka tidak pernah mencobanya. Mengapa miliaran dolar itu mulai mengalir dari pundi-pundi pemerintahan dan bisnis ke lab-lab dan universitas-universitas? Dalam lingkaran akademis, banyak orang yang cukup naif untuk mempercayai sains murni. Mereka percaya bahwa pemerintah dan bisnis secara altruis memberi mereka uang untuk melakukan apapun proyek riset yang mereka gemari. Namun, ini hampir tidak dapat menggambarkan realitas pendanaan sains. Sebagian besar studi saintifik didanai karena seseorang percaya studi-studi itu bisa membantu mencapai tujuan politik, ekonomi, atau keagamaan tertentu. Misalnya, pada abad ke-16, raja-raja dan para bankir menyalurkan sumber daya yang sangat besar untuk mendanai ekspedisi-ekspedisi geografi di seluruh dunia, tetapi tidak sepeser pun untuk mempelajari psikologi anak. Ini karena para raja dan para bankir menduga bahwa penemuan pengetahuan geografis baru akan memungkinkan mereka menaklukkan wilayah-wilayah baru dan mendirikan imperium-imperium dagang, sedangkan mereka tak melihat keuntungan apapun dalam memahami psikologi anak. Pada 1940-an, pemerintah Amerika Serikat dan Uni Soviet menyalurkan sumber daya yang sangat besar ke studi fisika nuklir, dibandingkan ke arkeologi bawah laut. Mereka menduga bahwa dengan mempelajari fisika nuklir mereka bisa mengembangkan senjata-senjata nuklir, sedangkan arkeologi bawah laut tak mungkin membantu mereka menang perang. Para ilmuwan sendiri kini tidak selalu menyadari kepentingan politik, ekonomi, dan keagamaan yang mengendalikan aliran uang. Banyak ilmuwan memang yang bekerja atas dasar keingintahuan intelektual murni. Namun, jarang sekali ilmuwan yang mendiktekan agenda saintifik mereka. Andaipun kita ingin mendanai sains murni yang tak terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, atau keagamaan, itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Bagaimanapun, sumber daya kita terbatas. Mintalah seorang anggota Kongres untuk mengalokasikan tambahan jutaan dolar ke National Science Foundation untuk riset dasar, dan dia akan bertanya dengan alasan kuat apakah uang itu tidak lebih baik digunakan buat pelatihan guru atau memberi keringanan pajak bagi pabrik yang kesulitan dalam distriknya. Untuk menyalurkan sumber daya terbatas, kita harus menjawab pertanyaan semacam, apanya yang lebih penting, dan apanya yang bagus? Dan, pertanyaan-pertanyaan ini jelas bukan pertanyaan saintifik. Sains bisa menjelaskan apa yang eksis di dunia, bagaimana sesuatu bekerja, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Berdasarkan definisi, ia tidak punya pretensi untuk tahu apa yang harus terjadi pada masa depan. Hanya agama dan ideologi yang mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Renungkanlah kerumitan berikut ini, dua ahli biologi dari departemen yang sama, memiliki kemampuan profesional yang sama, keduanya sudah mengajukan permohonan bantuan $1 juta untuk mendanai proyek riset mereka yang sedang berjalan. Profesor Slughorn ingin mempelajari sebuah penyakit yang menginfeksi ambing sapi, yang menyebabkan 10% penurunan produksi susu. Profesor Sprout ingin mempelajari apakah sapi-sapi mengalami sakit mental ketika mereka dipisahkan dari anak-anaknya. Dengan asumsi bahwa jumlah uang terbatas, dan bahwa tidak mungkin mendanai kedua proyek riset itu, mana yang harus didanai? Tidak ada jawaban saintifik untuk pertanyaan ini. Hanya ada jawaban politis, ekonomis, dan religius. Dalam dunia masa kini, jelas bahwa Slughorn memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan uang. Bukan karena penyakit kambing secara saintifik lebih menarik ketimbang mentalitas sapi, tetapi karena industri susu, yang akan mendapatkan manfaat dari riset itu, memiliki pengaruh politis dan ekonomis lebih besar ketimbang lobi para aktivis hak-hak binatang. Mungkin dalam satu masyarakat Hindu yang ketat, di mana sapi-sapi disakralkan, atau dalam masyarakat yang berkomitmen pada hak-hak binatang, Profesor Sprout lah yang akan berpeluang lebih besar. Namun, sepanjang dia hidup dalam masyarakat yang lebih menghargai potensi komersial susu dan kesehatan untuk manusia-manusia penduduknya di atas perasaan sapi, maksimal dia bisa menyusun proposal riset yang sejalan dengan asumsi-asumsi itu. Misalnya,
Dia mungkin akan menulis bahwa depresi menyebabkan penurunan produksi susu. Jika kita memahami dunia mental sapi-sapi perah, kita bisa mengembangkan medikasi psikiatris yang akan memperbaiki kondisi mental mereka sehingga meningkatkan produksi susu sampai 10%. Saya menaksir bahwa ada nilai pasar global tahunan sebesar $250 juta untuk medikasi psikiatris sapi. Sains tidak bisa menentukan prioritasnya sendiri. Ia juga tidak mampu menentukan apa yang harus dilakukan dengan penemuan-penemuannya. Misalnya, dari sudut pandang yang murni saintifik tidak jelas apa yang harus kita lakukan dengan meningkatnya pemahaman tentang genetika. Apakah kita harus menggunakan pengetahuan ini untuk mengobati kanker atau menciptakan ras yang secara genetik direkayasa menjadi manusia-manusia super? Atau merekayasa sapi-sapi perah dengan ambing-ambing berukuran super? Jelas bahwa pemerintah liberal, pemerintahan komunis, pemerintah Nazi, dan korporasi bisnis kapitalis akan menggunakan penemuan saintifik yang sama untuk tujuan-tujuan yang sama sekali berbeda, dan tidak ada alasan saintifik untuk memilih satu di antara penggunaan-penggunaan itu. Singkatnya, riset saintifik hanya bisa berkembang dalam aliansi dengan agama atau ideologi. Ideologi menjustifikasi biaya riset. Sebagai imbalan, ideologi memengaruhi agenda saintifik dan menentukan apa yang harus dilakukan dengan penemuan-penemuan itu. Oleh karenanya, dalam memahami bagaimana manusia meneliti Alamogordo dan bulan, ketimbang tujuan-tujuan alternatif lain manapun, tidak cukup dengan mensurvei pencapaian-pencapaian para ahli fisika, biologi, dan sosiologi. Kita harus mempertimbangkan kekuatan ideologis, politis, dan ekonomis yang membentuk fisika, biologi, sosiologi, dengan mendorongnya ke arah-arah tertentu seraya mengabaikan yang lain. Ada dua kekuatan yang benar-benar pantas untuk kita perhatikan, imperialisme dan kapitalisme. Celah umpan balik antara sains, imperium, dan modal telah menjadi mesin utama sejarah selama 500 tahun terakhir ini. Bab-bab selanjutnya akan menganalisis bagaimana prosesnya. Pertama, kita akan melihat bagaimana turbin kembar sains dan imperium saling mengunci, dan kemudian menelisik bagaimana keduanya menyangkut ke pompa uang kapitalisme.